Bagi kalian yang belum tahu, video ini berisi light novel lengkap tanpa rangkum yang terbagi beberapa part. Kalau kalian lebih suka yang dirangkum atau ingin request len terbaru, komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, thanks. Itu sebabnya saya memilih orang-orang yang memiliki status sendirian dan cukup tinggi untuk membangun orang-orang di bawah kendali saya. Tentu saja, karena saya mencintai perdamaian dan keadilan, saya tidak mencuci otak secara tidak masuk akal. Saya memastikan untuk hanya memilih orang-orang yang menghina Hawa atau saya. Hati nurani saya tidak akan sakit jika saya melakukannya pada orang-orang seperti itu. Mendapatkan informasi adalah hal yang paling penting. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang saya miliki, tidak ada gunanya jika saya tidak menggunakannya dengan benar, dan saya membutuhkan informasi untuk menggunakannya dengan benar. Metode ini adalah sesuatu yang saya pelajari dari menonton pahlawan Gun Bullet. Kepribadian dan jimat bajingan menyebalkan itu lebih rendah dari sampah, tapi hanya kemampuannya yang luar biasa. Terima kasih. Aku belajar banyak. Kamu bisa kembali sekarang. Ke Aruga. Ya, ke Aruga sama. Pejabat pemerintah. Ini hadiahmu. Ke Aruga. Aku melempar permen ke arah mereka. Kemudian, kedua pejabat pemerintah itu mulai bernapas dengan kasar dan melompat ke permen yang berguling-guling di tanah. Haha, permen ke Aruga sama. Pejabat pemerintah. Menyenangkan. Gairah. Tak terduga. Kegembiraan. Klimaks. Pejabat pemerintah. Mereka mengambil permen di tanah dengan lidah mereka dan mulai menjilatinya dengan ekspresi yang menunjukkan ekstasi. Saking terharunya mereka, celana mereka membengkak karena ereksi, dan salah satu dari mereka membasahi celananya. Ini agak menjijikkan. Saya terlalu banyak menyesuaikannya. Saat permen mereka hilang, mereka membungkuk dengan wajah yang sangat sedih. Saya melempar tas dengan banyak permen ke arah mereka. Ini untuk kooperator lain. Pastikan untuk memberikannya kepada mereka. Aku akan membuang kalian jika kalian berani merebutnya. Ke Aruga. Ya, haha, aku mengerti. Aku akan mengurus porsi semua orang. Won, tidak akan makan. Ke Aruga sama, tidak akan makan. Sabar, Nen. Pejabat pemerintah. Dia mati-matian menahan perasaan gairah yang intens dan ketakutan akan dibuang. Air mata dan air liur tumpah keluar, membuat gambar yang mengerikan. Aku melambaikan tanganku, menyuruhnya pergi, dan dia meninggalkan ruangan. Gosujin sama, apa hal menjijikkan itu? Guren. Ketika aku berada di kastil Raja Iblis sebelumnya, ada sekelompok orang yang datang untuk menggangguku karena cemburu. Jadi, setelah membujuk mereka sedikit, mereka menjadi temanku dan mulai membantuku. Ke Aruga. Itu bukan pada tingkat hanya membujuk. Apakah kamu akan melakukan hal itu pada Guren? Itu sangat menakutkan. Guren. Aku tidak akan, dan aku tidak perlu. Ke Aruga, ya, itu bohong sekalipun. Saya membuat Freya dan Ellen menerima cuci otak penuh, dan saya tidak berhenti memberi mereka perawatan. Meskipun saya belum menggunakan transformation Hell di Kureha, saya telah mencuci otaknya. Selain itu, ketika saya memeluknya, dia terutama memiliki titik lemah di hatinya ketika dia mencapai klimaks, jadi saya selalu memasukkan cinta saya ke dalam dirinya. Itu kelemahan saya. Saya tidak bisa mempercayai rekan-rekan saya jika saya tidak pergi sejauh itu. Setsuna adalah milik ke Aruga sama. Jadi, dia bisa melakukan apa saja padanya. Dia bisa menerima cuci otak jika dia mau. Setsuna. Yah, aku suka ke Aruga. Jadi hal semacam itu tidak perlu. Kureha. Aku setuju dengan Kureha. Bahkan tanpa ikatan palsu itu, cinta antara ke Aruga sama dan aku adalah nyata. Freya. Aku terkejut dengan kata-kata Freya, tapi kurasa itu tidak salah. Suatu hal yang nyata telah menumpuk di atas kebohongan. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi jika Flare mendapatkan kembali ingatannya. Perasaan cintanya ketika dia menjadi Freya mungkin secara tak terduga menang sehingga dia bisa terus tinggal di sisiku. Yah, aku tidak ingin menghancurkan Freya setelah membesarkannya sejauh ini. Jika saya akan melakukan sesuatu seperti itu, saya akan melakukannya ketika saya mengeksekusi Raja Dioral. Saya sangat menyukai Freya sehingga saya lebih suka menyimpannya bersama saya daripada melakukan sesuatu yang menyenangkan seperti itu. Kami sedikit tergelincir,
tapi if kami berada dalam situasi seperti ini. Kearuga. Petik 2 titik titik titik. Aku memang membayangkannya, tapi itu bahkan lebih buruk dari yang kukira. Aku tahu beberapa orang menentangnya, tapi aku tidak berpikir bahkan orang itu adalah bagian darinya. Malam. Hawa tertekan. Informasi yang dikumpulkan dua pejabat pemerintah itu sangat mengejutkan. Rencana pembunuhan, rencana pemberontakan dan segala hal lainnya. Itu adalah kenyataan yang terlalu berat baginya. Jangan khawatir. Selama kamu mengetahuinya sebelumnya, kamu dapat membuat tindakan balasan. Kami sebenarnya memiliki bukti yang sempurna dan andal untuk menahan mereka. Aku akan menghancurkan mereka. Dan kemudian, aku akan buatlah contoh dari mereka. Sambil mengajari mereka bahwa Hawa dapat melihat lebih jauh dari imajinasi mereka, saya juga akan mengajari mereka apa yang akan terjadi jika mereka menjadi musuh kita. Kearugat sederhananya, alasan mengapa mereka melakukan apapun yang mereka suka adalah karena mereka meremehkan Hawa. Kemudian, kita hanya perlu menunjukkan kepada mereka bahwa mereka salah. Sayangnya, tidak ada yang bisa diperoleh dari menarik mereka, jadi kami tidak punya pilihan selain menunjukkan kekuatan Hawa. Oke. Aku akan melakukannya. Bantu aku, Kearuga. Malam. Tentu saja. Mereka adalah tipe orang yang akan mengurung kekasihku, jadi tidak mungkin aku bisa memaafkan mereka. Titik titik titik. Pertama, mari kita pergi ke kamar tidur. Kita bisa mulai bergerak ketika saatnya tiba. Kearuga aku mencium Hawa dan menggendongnya dalam pelukanku. Tubuh Hawa panas, jadi dia pasti sangat mengantisipasinya. Kalau begitu, aku memang ingin menikmati balas dendam setelah sekian lama, tapi ada lebih banyak idiot dari yang kuduga. Sekarang saya harus bisa mengalihkan kebosanan saya. Sambil memeluk Hawa, saya akan berpikir tentang bagaimana saya bisa menghukum orang-orang yang mencoba membunuh kekasih saya. Saya yakin itu akan sangat-sangat mengasyikkan. Catatan penulis. Terima kasih karena selalu mendukung saya. Bab 4. Saat aku kembali ke wilayah Raja Iblis, aku diberitahu tentang pengkhianatan dari pengikut kami. Itu membuat saya merasa sedikit sedih, tetapi saya juga merasa bahwa itu tidak bisa dihindari. Perselisihan dan pengkhianatan terjadi bahkan di antara orang-orang dari ras yang sama. Kerajaan di Oral, negara satu-satunya manusia, terkoyak dari dalam, dan negara-negara lain mencoba menyerangnya, mengambil keuntungan dari situasi mereka. Aku bisa merasa lega karena aku meninggalkan Ellen di belakang sana, tapi kami tidak memiliki orang seperti dia di wilayah Raja Iblis untuk menahan mereka. Hati ras teraniaya yang telah menjadi satu sampai Raja Iblis sebelumnya dikalahkan, kini hancur berkeping-keping. Ketika Raja Iblis sebelumnya baru saja dikalahkan, mereka melihat Hawa sebagai juara, tetapi sekarang bahkan ada orang yang menganggap ras Kokuyoku sebagai penghalang untuk membuat ras mereka sendiri makmur. Titik 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 titik. Ada alasan untuk itu. Ras Kokuyoku telah menerima penganiayaan yang sangat mengerikan dari Raja Iblis sebelumnya, mengubah mereka menjadi ras yang lemah dengan hampir tidak ada yang selamat, tanah, atau aset yang tersisa. Tidak ada yang mau dengan patuh mengikuti ras lemah, bahkan jika mereka menghasilkan calon Raja Iblis. Bahaya lewat, Tuhan dilupakan. Begitu itu terjadi, mereka mulai melakukan apapun yang mereka mau. Mereka sangat bodoh. Kearuga. Jika mereka tidak melakukan apa-apa, mereka akan terus menerima bantuan sebagai ras yang membantu mengalahkan Raja Iblis sebelumnya, tetapi sekarang mereka kehilangan segalanya karena keserakahan. Mereka mungkin mencoba membunuh Hawa untuk membuat calon Raja Iblis mereka sendiri menjadi Raja Iblis berikutnya, meskipun tidak tahu calon Raja Iblis mana yang akan dipilih selanjutnya. Atau mungkin mereka hanya akan membunuh sampai calon Raja Iblis mereka menjadi Raja Iblis. Kearuga. Malam. If menggosokkan pipinya ke dadaku sambil berbicara dengan suara menjilat. Karena saya memberinya banyak cinta, dia menjadi lelah dan pergi tidur. Hawa adalah satu-satunya yang saya tidak menggunakan kontrasepsi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena dia tidak bepergian denganku seperti gadis-gadis lain, dan kita perlu meningkatkan populasi ras Kokuyoku. Bahkan aku menginginkan seorang anak karena itu adalah simbol kebahagiaan. Jika saya menjadi seorang ayah, saya akan mencurahkan semua kasih sayang saya kepada anak saya. Aku mengelus kepala If saat aku tertidur. Aku harus mulai bekerja mulai besok. Saya terbangun dengan panggilan bangun saya seperti biasa.
Punggungku gemetar karena kesenangan. Pagi, Setsuna. Kearuga. Nen, selamat pagi. Hari ini kurus. Setsuna cemburu pada Hawa. Dia diberi begitu banyak cinta. Setsuna. Terlepas dari seberapa cepat saya pulih, jika saya melebihi batas saya sehari sebelumnya, itu pasti akan menjadi kurus. Karena Setsuna melakukan ini setiap hari, dia sepertinya bisa mengetahui seberapa keras aku pergi kemarin dari perbedaan rasa. Aku mengguncang Hawa. Kearuga, apakah ini sudah pagi? Malam. Ya, pagi. Kalau begitu, aku sudah selesai bersantai. Saatnya bekerja. Aku akan melenyapkan musuh, jadi aku ingin izinmu. Kearuga, saya orang yang lembut, jadi saya biasanya tidak menyakiti orang lain kecuali mereka melakukan sesuatu kepada saya terlebih dahulu. Namun, saya tidak ragu sama sekali terhadap siapapun yang mencoba menyakiti saya atau wanita saya. Aku akan membersihkan mereka sekaligus. Sejak mereka memutuskan untuk menyakiti Hawa, mereka sudah menjadi target balas dendamku. Itu layak mati. Tentu. Sebaliknya, aku senang kamu akan melakukan itu. Tapi jangan melakukan sesuatu yang terlalu buruk, oke? Bagaimanapun juga, orang-orang itu adalah rekan kita. Malam. Saya tidak bisa melakukan itu. Jika saya tidak menghukum mereka sepenuhnya, orang lain akan menjadi sombong. Dengan menghukum mereka setragis mungkin, tidak perlu ada korban lagi. Hukuman berat diperlukan untuk menjamin Anda keamanan dan untuk meminimalkan pengorbanan. Selain itu, mereka bukan rekan kita lagi. Mengatakan mereka, benar, itu benar, karena mereka memamerkan giginya padamu. Kearuga. Karena Hawa lebih baik dariku, dia akan mencoba menutupi semua pengkhianat jika aku tidak bertindak sejauh ini. Namun, dia masih khawatir. Aku benci orang-orang yang mencoba mengambil keuntungan dari kenaifan Hawa. Aku harus mengeraskan hatiku untuknya. Jadi itu benar-benar perlu, kan? Malam. Untuk memastikan kamu tidak terbunuh, ya. Apakah kamu mengerti apa yang akan terjadi jika mereka membunuhmu? Segala sesuatu yang kami pulihkan dengan susah payah, semuanya akan sia-sia. Sistem akan berubah sepenuhnya, menyebabkan kekacauan dan perang dominasi untuk memulai, membuat ribuan orang menumpahkan darah. Kearuga. Itu benar. Oke, lakukan tanpa ampun, sesukamu. Itu sebabnya aku menjadikanmu ksatria langsungku. Malam. Anak yang baik. Aku mengelus kepalanya. Aku akan membuat orang-orang yang mencemooh Hawa melihat neraka. Setelah mengumpulkan informasi yang lebih detail dari hewan peliharaanku, aku pergi keluar, membawa Kureha dan Setsuna bersamaku. Pasti akan terjadi perkelahian, jadi bersama mereka lebih aman, dan aku juga ingin menaikkan level Setsuna. Ada kelompok yang melakukan pekerjaan umum di belakang kastil Raja Iblis, jadi aku menuju ke mereka. Hanya balapan macan tutul salju yang mengerjakannya. Mereka adalah Rasterianthropes yang memiliki lapisan tipis bulu biru di tubuhnya. Ras macan tutul salju cukup mirip dengan manusia dalam penampilan, tetapi tubuh mereka yang ramping, mata biru yang sipit, dan rambut biru memberikan kesan yang tajam. Ketika saya bertanya kepada pria dan wanita yang memimpin apa yang mereka lakukan, mereka dengan takut-takut mengatakan bahwa mereka sedang memperbaiki tembok yang pecah dari pertempuran beberapa waktu lalu. Itu membuatku tertawa. Menurut informasi yang dikumpulkan hewan peliharaanku, mereka membuat terowongan bawah tanah sambil berpura-pura memperbaiki dinding, untuk menyeret orang-orang yang menentang Raja Iblis ke dalam kastil. Begitu. Kerja bagus. Ini beberapa minuman. Kearuga, saya membawa buah jeruk dingin untuk mereka. Ini adalah salah satu suguhan yang paling disukai para pekerja, karena keasamannya menghidrasi tenggorokan kering dan menyembuhkan kelelahan mereka. Ksatria langsung, aku berterima kasih untuk ini. Terima kasih. Manusia macan tutul salju. Saat saya memberikannya kepada pria itu, saya mengaktifkan recovery heal untuk membaca ingatannya. Hewan peliharaan saya sangat baik dan setia, tetapi ada kalanya mereka bisa salah. Saya tidak bodoh atau tidak cukup manusiawi untuk memberikan penilaian kepada seseorang tanpa keyakinan. Setelah membaca ingatannya, aku tersenyum, menghunus pedangku dan memenggal kepalanya. Wanita itu berteriak. Kia, kamun itu. Wanita macan tutul salju. Pengkhianatan terhadap Raja Iblis memiliki hukuman mati. Anda melaporkan informasi palsu kepada ksatria langsung Raja Iblis.
Kearuga, aku hanya menghunus pedangku setelah aku yakin dia bersalah dengan membaca ingatannya. Mengabaikan teriakan wanita itu, aku berjalan melewatinya dan menggunakan sihir untuk meniup terpal dadakan yang seharusnya dibuat untuk menutupi semua barang bawaan. Kemudian, saya melihat sebuah lubang yang digali dan orang-orang dari ras macan tutul salju dengan putus asa menggalinya. Itu adalah penyembunyian yang sangat ceroboh. Saya datang ke sini karena saya mendengar ada orang idiot yang merencanakan pembunuhan Raja Iblis. Saya juga mendengar bahwa orang-orang idiot itu membuat terowongan untuk menarik kekuatan tempur dari luar. Kenyataannya, ada terowongan di sini. Orang itu berbohong, jadi saya harus membunuhnya. Kearuga, aku tersenyum pada wanita itu. Tidak, itu, sesuatu yang kami lakukan yang diperlukan untuk yayasan, dan kamu mungkin tidak memahaminya, tapi itu teknik. Wanita macan tutul salju, mulutnya berhenti di situ. Itu karena pedangku menyentuh tenggorokannya, memotong kulitnya. Fumu, apa kau pikir aku cukup bodoh untuk jatuh cinta pada kebohongan seperti itu? Selain berbohong padaku, kau bahkan meremehkanku, jadi hukuman ringan seperti yang kuberikan pada pria itu tidak akan cukup. Harus menyiksamu sampai kamu mulai memohon padaku untuk membunuh keluarga, teman, dan orang yang kamu cintai. Dan, aku akan melakukan itu di depan matamu, dengan kamu menemui nasib yang sama pada akhirnya. Kearuga. Saya merasakan niat membunuh dari orang-orang dari ras macan tutul salju yang mendengar saya mengatakan itu. Mata mereka berkata, aku harus membunuhmu, sekarang setelah terungkap. Pada saat berikutnya, mereka mulai bergerak. Sebagai iblis yang memiliki sifat macan tutul, makhluk tercepat di dunia, mereka menyerbuku dengan cepat. Namun, apakah kamu bahkan tidak mempertanyakan mengapa aku datang hanya dengan dua ini? Itu karena kami cukup untuk membawamu. Kearuga, ada 6 orang dari ras macan tutul salju yang menyerang kami, di mana 5 orang dipenggal oleh Kureha dan ditusuk oleh Setsuna. Yang terakhir bisa menghubungiku, tapi aku membuatnya berubah menjadi abu dengan sihir api. Level kami terlalu berbeda. Orang-orang ini kuat, tetapi dibandingkan dengan kami, level 50 terlalu lemah. Satu-satunya orang yang tersisa adalah wanita yang memerintah. Sekarang, ada satu pertanyaan. Menurutmu mengapa aku membiarkanmu hidup? Kearuga. Aku tidak tahu. Wanita macan tutul salju, dia gemetar ketika dia memeras pikirannya untuk memikirkan cara untuk melarikan diri. Namun, tidak ada sedikit pun kesempatan baginya untuk melakukan itu. Setsuna dan Kureha bergerak untuk memblokir rute pelariannya. Mengatakan kamu tidak mengerti ketika kamu tidak mengerti adalah suatu kebajikan. Baiklah. Aku akan mengajarimu. Ini akan berakhir jika aku membunuhmu. Bosmu mungkin akan mengatakan bahwa kalian melakukannya atas kemauanmu sendiri. Atas kemauan sendiri dan bahwa beberapa ras lain mungkin menyuap Anda dengan uang. Mereka bahkan mungkin meminta maaf sebagai perwakilan dari ras mereka. Kearuga. Itu sudah pasti. Seperti kadal yang memotong ekornya, mereka akan memperlakukannya sebagai masalah individu, bukan masalah ras. Begitu itu terjadi, kekuatan politik macan tutul salju akan jatuh, tetapi itu tidak bertanggung jawab dengan benar. Membiarkannya seperti itu akan merepotkan saya. Saya membutuhkan seseorang yang akan membuat kesaksian, mengatakan bahwa seluruh ras macan tutul salju mendukungnya. Selain itu, saya ingin tahu balapan yang kalian kerjakan. Kearuga. Aku tidak bisa melakukan sesuatu seperti itu. Wanita macan tutul salju. Fumu, kamu lebih setia dari yang aku kira. Kamu tahu bahwa kamu akan dipotong, kan? Jika aku memintanya, bosmu akan dengan senang hati mempersembahkan keluargamu kepadaku, oke? Mereka tidak peduli Anda, tetapi jika Anda bekerja sama dengan saya sebagai gantinya, saya bisa menjanjikan keselamatan keluarga Anda. Kearuga. Petik 2. Ini adalah sesuatu yang aku lakukan atas keinginanku sendiri. Wanita macan tutul salju. Sepertinya dia tidak akan mengubah cara berpikirnya bahkan setelah diancam sejauh ini. Dia pasti sangat mencintai rasnya. Dia tahu bahwa jika dia membuat kesaksian itu, seluruh rasnya akan disingkirkan atau setidaknya dicopot dari posisi mereka saat ini, di mana mereka memiliki kendali dalam pemerintahan. Itu sebabnya dia baik-baik saja dengan mengorbankan dirinya dan keluarganya. Betapa indahnya pikiran rela berkorban. Saya senang melihat itu.
Itu akan mengurangi kenikmatanku jika dia patuh sejak awal. Begitu, mau bagaimana lagi? Aku akan membujukmu sampai kamu berubah pikiran. Aku pandai dalam hal itu. Ayo, jangan takut. Untungnya, kamu cantik jadi aku bisa membujuknya. Anda dengan cara yang akan terasa baik untuk Anda juga. Kak Aruga, saya yakin dengan kemampuan saya untuk membujuk orang lain. Dengan ramuan khusus saya bisa membuatnya patuh dalam satu tembakan, tetapi saya punya waktu dan saya ingin bermain. Saya akan terus mencoba segala macam hal tanpa bergantung pada obat. Wanita itu menggigit lidahnya dalam upaya untuk bunuh diri. Itu menyumbat tenggorokannya, menutup saluran udaranya. Dia harus mati dalam beberapa menit seperti itu. Namun, sayangnya untuknya, aku adalah penyihir penyembuh terhebat di dunia ini. Pemulihan sembuh. Kak Aruga. Jika orang lain tidak langsung, saya dapat segera mengembalikannya kembali normal dengan recovery heal. Dia membuat wajah tercengang karena disembuhkan, jadi aku menghancurkan giginya dengan tinjuku, yang membuatnya tidak bisa mencoba bunuh diri lagi. Ayo pergi ke penjara bawah tanah. Aku membuat ulang salah satu kamar menjadi kamar di mana aku bisa membuat siapapun akhirnya ingin menumpahkan semuanya. Aku yakin kamu akan kesepian sendirian, jadi aku akan mengajak teman-temanmu untuk datang juga. Kak Aruga. Aku berjalan sambil menyeret wanita macan tutul salju saat dia berjuang keras. Dia menonjol sedikit. Jika gangguan ini mencapai petinggi ras macan tutul salju, mereka mungkin akan menyembunyikan buktinya, jadi saya harus memerintahkan hewan peliharaan saya untuk mengganggu mereka. Lagi pula aku akan sibuk bermain dengan wanita ini. Setelah saya membawa teman-teman Anda kepada Anda, menurut Anda apa yang akan terjadi selanjutnya? Saya akan membuat Anda berbicara tentang segala sesuatu di depan 10 kepala pemerintahan dengan Raja Iblis. Yah, putri kita baik, jadi dia mungkin menang. Tidak membantai semua orang. Kak Aruga, saya yakin tentang itu, itulah sebabnya saya akan menjadi orang yang ketat. Aku akan membuat semua orang yang terlibat dalam insiden ini melihat neraka. Ini adalah balas dendam pertamaku setelah beberapa saat. Wanita macan tutul salju memiliki pesona dewasa yang tidak dimiliki Setsuna dan yang lainnya. Saya lebih suka perempuan, tetapi mencicipi wanita dewasa dari waktu ke waktu tidak buruk. Selain itu, hatinya tampaknya cukup kuat dan dia mungkin akan menolak sampai akhir. Akan membosankan untuk bermain dengannya sebaliknya. Kami tiba di penjara bawah tanah. Wanita macan tutul salju membuat wajah pucat karena melihat semua mainan di ruangan itu. Sekarang, permainan telah dimulai. Saya ingin tahu berapa lama Anda akan bertahan. Bab 5. Kastil Raja Iblis ditumbuhi pengkhianat, jadi aku harus melakukan pembersihan besar-besaran. Saya pertama kali membidik balapan macan tutul salju, karena mereka yang paling keterlaluan dengan mencoba memberontak. Saya akan membuat festival darah dari biang keladi, tetapi rencana, metode, dan semuanya terlalu kasar sehingga saya merasa dikecewakan. Sejujurnya, mereka gila. Meskipun mereka membuat beberapa penyembunyian sederhana untuk berjaga-jaga, pasti ada yang salah dengan mereka mengingat mereka menggali terowongan di siang hari bolong. Yah, itu hanya menunjukkan betapa mereka meremehkan Hawa. Itu perlu diperbaiki, atau ras lain akan mulai menyebabkan pemberontakan juga. Saya menangkap wanita macan tutul salju yang bertanggung jawab atas penggalian terowongan. Itu bagus bahwa dia cantik, wanita seperti manusia. Jika dia memiliki kepala macan tutul, bahkan aku tidak akan melakukannya. Aku bisa menikmati menyiksanya. Saya meninju wanita macan tutul salju yang berteriak untuk membungkamnya dan membawanya ke kamar khusus di ruang bawah tanah. Ini adalah penjara bawah tanah yang penuh dengan mainan. Aku sudah membuat Setsuna dan Kureha kembali, karena aku tidak ingin mereka melihatku bermain dengannya. Untuk jaga-jaga, aku memang memintanya untuk jujur padaku, tapi dia tidak mengatakan apa-apa jadi aku dengan enggan mulai menginterogasinya. Aku mencoba semua mainan di ruangan itu padanya. Beberapa di antaranya adalah buatan tangan, jadi sangat menarik untuk mencoba masing-masing. Melakukan ini juga memiliki manfaat lain. Sama seperti bagaimana aku ingin memeluk wanita dewasa dari waktu ke waktu, Setsuna dan yang lainnya akan kehilangan minat jika tidak pernah ada perubahan. Jadi, mainan sangat cocok untuk menambahkan perubahan.
Tetapi saya perlu mencoba mainan itu karena saya tidak akan tahu apakah gadis-gadis itu akan menyukainya atau tidak. Karena mereka terlalu patuh, mereka mengatakan itu terasa baik meskipun tidak atau bahkan jika itu menyakitkan. Itu tidak baik. Jadi, saya mencoba mereka karena saya memiliki seseorang untuk disiksa. Tidak masalah jika mainan ini rusak sehingga saya dapat menggunakannya sekeras yang saya inginkan. Setelah setengah hari, dia pingsan dengan ekspresi kosong sambil menumpahkan air liur dan segala macam cairan lainnya. Kurasa ini cukup untuk hari ini. Dia mungkin bahkan tidak bisa berbicara dengan baik, jadi saya akan datang lagi besok. 4 hari telah berlalu sejak saya mulai mencoba membujuknya. Dia cukup bungkam, jadi interogasi berlanjut. Yah, saya melakukan hal-hal lain yang diperlukan untuk menyudutkan perlombaan macan tutul salju juga. Saya sudah mendapat informasi tentang ras lain yang bekerja sama dan membuat wanita ini menelepon mereka. Semua orang bodoh itu tertipu oleh itu, jadi saya menangkap mereka semua dan memasukkan mereka ke penjara yang berbeda. Sayangnya, semua utusan dari ras lain semuanya laki-laki jadi saya tidak bisa bermain dengan mereka. Saya segera membuat mereka minum obat untuk menceritakan semuanya, dan membuat hewan peliharaan saya merawat mereka sampai giliran mereka tiba. Aku datang ke penjara bawah tanah hari ini juga. Saat saya duduk di kursi dan menyilangkan kaki, wanita telanjang macan tutul salju datang, melepas sepatu dan kaus kaki saya tanpa berkata apa-apa dan mulai membersihkan jari kaki saya dengan lidahnya. Ekornya berayun karena kegembiraan atas apa yang akan terjadi. Saya juga sudah cukup mahir menggunakan mainan. Saya bisa melatihnya tanpa bergantung pada obat-obatan. Kali ini, saya mencoba menggunakan teknik cuci otak dan medis saya. Saya cukup baik pada keduanya. Dengan recovery heal, saya menemukan titik lemahnya, dan hanya menggoda bagian itu. Kemudian, saya mencoba cuci otak. Dengan melakukannya berulang-ulang, dia menjadi bonekaku. Jadi, apakah kamu merasa ingin berbicara sekarang? Ke Aruga. Ya, Tuan, saya akan membicarakan apa saja. Wanita macan tutul salju, dia menatapku dengan mata penuh nafsu. Membiarkan saya bermain dengannya bukan lagi interogasi, tetapi hadiah untuknya. Fumu, kalau begitu ceritakan semuanya tentang rencana balapan macan tutul salju. Ke Aruga. Segera. Yang benar adalah, wanita macan tutul salju rencananya hampir berjalan persis seperti yang saya pikirkan. Itu cocok dengan apa yang saya dengar dari orang-orang yang dijebloskan ke penjara lain. Tidak ada yang berbohong. Tidak ada perbedaan dengan potongan-potongan kecil yang saya dengar ketika cuci otak tidak sempurna juga. Begitu dia selesai menceritakan semuanya, dia mulai dengan sedih menggosok wajahnya ke tempat yang paling diinginkan wanita. Aneh, karena dia terlihat imut saat seperti ini. Yah, aku tidak akan memberinya cinta atau membuatnya bergabung dengan kita. Hanya saja, memiliki wanita dewasa dan cantik yang bisa kulakukan kapanpun aku mau, itu bagus. Aku ingin kau melakukan sesuatu untukku. Tidakkah menurutmu dosa ras macan tutul salju harus ditebus? Ke Aruga. Tentu saja. Demi perdamaian antar iblis. Tolong izinkan saya membantu Anda sebanyak yang saya bisa, Ksatria Raja Iblis langsung. Wanita macan tutul salju, aku akan membuangnya begitu aku selesai menggunakannya, tapi menjaganya mungkin akan lebih baik sehingga aku bisa bermain dengannya setiap kali aku kembali ke kastil Raja Iblis. Itu semua tergantung pada hari ini sekalipun. Di kastil ini, ada dewan yang disebut Dewan 10 Ras, yang dilakukan oleh 10 ras yang memiliki kekuatan paling besar di rezim Raja Iblis saat ini, di mana Hawa dapat membuat keputusan akhir. Saya juga berpartisipasi di tempat ini di mana perwakilan dari 10 ras melapor ke Hawa. Saya mendengarkan kepala melaporkan dengan kepala tertunduk tidak ada sesuatu yang penting, dan Hawa mengakui mereka satu demi satu. Raja Iblis Ifris sama, ini segalanya untuk kasus hari ini. Sekarang, mari kita. Setan. Tidak, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan hari ini. Semuanya, tetaplah di sini sebentar lagi. Malam. 10 kepala suku menjadi curiga setelah mendengar kata-kata Hawa. Ini adalah kedamaian yang akhirnya kita peroleh dengan mengalahkan Raja Iblis sebelumnya. Namun, ada beberapa orang kasar yang mencoba menghancurkannya karena keegoisan mereka sendiri, jadi saya akan meminta ras mereka keluar dari Dewan 10 Ras.
Yang lain di posisi penting akan dieksekusi, dan seluruh ras mereka akan diusir ke desa perintis. Malam, para pemimpin mulai panik. Banyak dari mereka memiliki gambaran kasar tentang ras mana itu. Raja Iblis Ifris sama, ras mana yang akan diasingkan? Setan. Perlombaan macan tutul salju. Mereka merencanakan pemberontakan dengan ras monyet tanah dan mesin armor yang memiliki kekuatan di pemerintahan Raja Iblis sebelumnya. Mereka bahkan mencoba membuat terowongan bawah tanah untuk menyeret mereka berdua masuk. Itu tidak bisa dimaafkan. Malam semua orang di sini melihat ke kepala ras macan tutul salju. Itu tidak benar. Kami hanya bekerja untuk memperbaiki dinding kastil. Meskipun begitu, kami menerima laporan bahwa ksatria langsung dari Raja Iblis di sana, menyerang kami dengan tidak masuk akal. Ini tuduhan yang terlalu berlebihan. Kepala macan tutul salju. Aku tahu ini akan datang juga. Perlombaan macan tutul salju tahu bahwa saya menyerang orang-orang yang menggali terowongan. Sudah 4 hari sejak itu. Mereka mungkin melakukan yang terbaik untuk menghancurkan bukti dan memikirkan alasan. Yah. Aku datang ke sini untuk menyudutkan mereka. Aku mengklik jariku. Kemudian, para prajurit dari pasukan Raja Iblis membawa serta orang-orang dari ras monyet tanah dan mesin armor. Merekalah yang dipanggil oleh wanita macan tutul salju. Ketua ras macan tutul salju, Sulno. Apakah Anda mengenali orang-orang ini? Kearuga. Aku tidak mengenal mereka. Sulno. Begitu, lalu apakah kalian mengenal pria ini? Kearuga, para Man of the Ground Monkey and Armor Machine Rache Point di Sulno. Aku kenal dia. Orang itu mengajukan penawaran kepada kita. Dia bilang kita bisa merebut kembali kekuatan kita yang dulu. Setan. Kami juga. Senjata, pemberian makanan, merayap di kastil, janji. Setan, mereka mengatakan bahwa ras macan tutul salju membuat tawaran dan berencana untuk membunuh Raja Iblis. Itu semua secara rinci. Tentang bujukan macan tutul salju, bantuan yang mereka terima, kota-kota kaya di wilayah Raja Iblis, rencana untuk mempermudah penjarahan mereka dan sebagainya. Itu semua hal yang semua orang di tempat ini punya ide. Terutama serangan dari Raja Iblis sebelumnya, seperti yang selalu mereka tuju saat keamanannya rendah. Narkoba lebih mudah. Butuh 3 hari untuk membuat wanita itu patuh, tetapi hanya 1 jam untuk pria-pria ini. Perlombaan monyet tanah dan mesin armor berada di bawah kendaliku. Aku punya banyak bukti yang berkaitan dengan perlombaan macan tutul salju juga. Haruskah aku menempatkan mereka untukmu di sini? Atau apakah kamu masih berniat mengatakan bahwa itu adalah tuduhan? Kearuga. Saya tidak menghabiskan 4 hari hanya untuk melatih wanita itu. Orang-orang ini sudah ditahan. Untuk menghapus bukti, ras macan tutul salju memutuskan semua kontak dengan ras lain, sehingga mereka tidak menyadarinya. Itu semua dibuat-buat. Pria di sana pasti menyuruh mereka mengatakannya untuk menjebakku. Sulno. Aku masih punya lebih banyak bukti jika kamu mau. Kearuga, saya mengklik jari saya, dan wanita macan tutul salju yang saya latih keluar. Wajah Sulno menjadi kaku. Dia mungkin mengira aku membunuhnya. Ras macan tutul salju kita telah melakukan sesuatu yang tak termaafkan. Berkat ksatria langsung dari Raja Iblis, Kearuga sama, aku bisa mengingat apa itu keadilan. Sekarang aku akan membicarakan semuanya. Wanita macan tutul salju, dia mengakui segalanya. Itu juga dibuat-buat. Sulno. Ini semakin sulit untuk ditonton. Saya masih memiliki tangan lain untuk dimainkan. Kepala ras yang berbeda mengangkat tangannya. Kami menolak, tetapi ras macan tutul salju memang mencoba membuat kami bergabung dengan pemberontakan mereka. Saya pikir itu hanya lelucon saat itu, tetapi tampaknya dia serius. Setan. Kami juga tahu sesuatu tentang itu. Perlombaan macan tutul salju bertanggung jawab atas keamanan desa yang diserang bulan lalu. Setan. Kamu bajingan. Kamu menjual kami. Sulno, sudah diputuskan. Kepala suku lainnya mulai menyalahkan ras macan tutul salju. Aku entah bagaimana menahan tawa. Ini sebenarnya sesuatu yang saya siapkan juga. Sebagai imbalan untuk mengabaikan mereka, saya mengatakan kepada orang-orang yang melakukan dosa kecil, untuk menyalahkan ras macan tutul salju. Saya juga mengatakan kepada mereka bahwa saya akan mengumumkan dosa-dosa mereka dan mengasingkan mereka jika mereka menentang saya.
Meskipun ras macan tutul salju mengharapkan saya untuk menuduh mereka, mereka tidak berpikir 9 ras lainnya akan menyerang mereka juga. Sudah diputuskan. Aku memerintahkanmu di bawah nama Raja Iblis Ifris. Ras macan tutul salju akan diasingkan ke desa perintis terpencil. Kepala Sulno dan orang-orang lain di posisi penting akan dieksekusi melalui Grand Ballot. Malam beberapa orang menjadi pucat karena mendengar Grand Ballot. Ini adalah bentuk eksekusi paling mengerikan di wilayah Raja Iblis. Aku pernah melihatnya 1 kali sebelumnya. Seperti ini, penilaian ras macan tutul salju diputuskan. Adapun wanita yang bertobat dengan jujur mengatakan semuanya, dia akan tetap berada di kastil Raja Iblis. Menggairahkannya sempurna jika saya menginginkan perubahan kecepatan. Aku akan melampiaskan amarahku yang terpendam pada babi-babi ini. Keesokan harinya, Grand Ballot telah dimulai sekaligus. Banyak iblis datang untuk melihat macan tutul salju dieksekusi melalui Grand Ballot di kota kastil karena dosa mereka. Di kota kastil, ada situs eksekusi dengan penjara besar yang bisa Anda lihat dari luar. Anjing iblis Grand ada di penjara itu. Kemudian, orang-orang telanjang dari ras macan tutul salju dilemparkan ke sana dengan tangan terikat. Semua gigi mereka patah sehingga mereka tidak akan bisa menggigit lidah mereka. If naik ke sebuah platform. Penghakiman orang-orang yang mencoba menghancurkan perdamaian ini sekarang akan dimulai. Membakar pandangan para pelanggar ini di matamu. Malam anjing iblis Grand bergegas ke perlombaan macan tutul salju. Itu merobek dan memakannya, mulai dari kaki. Jeritan bergema di penjara. Rasa sakit dan takut dimakan hidup-hidup sangat luar biasa. Seekor anjing akan memakan dan membunuh mereka. Ini kejam, tetapi Anda tidak akan berpikir ini adalah eksekusi yang paling mengerikan. Namun, anjing iblis Grand memiliki sifat yang menakutkan. Itu menjilati luka setelah makan sampai batas tertentu, yang membuat darah berhenti keluar. Kemudian, anjing iblis Grand memasukkan lidahnya ke mulut macan tutul salju untuk membuat mereka minum sesuatu, dan mulai tidur siang. Berapa lama ini berlangsung? Ke Aruga. Sekitar 2 minggu, karena anjing iblis Grand tidak makan banyak. Malam anjing iblis Grand dengan berharga memakan mangsa yang diberikannya, sedikit demi sedikit. Selanjutnya, itu membuat mereka tetap hidup untuk menjaga kesegaran. Ketika anjing iblis Grand menjilati luka, darahnya berhenti. Racun kelumpuhan yang mereka telan membuat ras macan tutul salju bahkan tidak bisa bergerak, dan menekan metabolisme mereka hingga batasnya sehingga mereka tidak akan mati karena kelaparan atau dehidrasi. Itu memakannya sedikit demi sedikit selama 2 minggu. Tidak ada metode eksekusi yang lebih kejam dari ini. Perlombaan macan tutul salju mencoba membunuh Hawa, jadi mereka pantas mendapatkannya. Hawa memiliki wajah pucat. Saya membawanya ke tempat sepi di mana tidak ada yang bisa melihatnya, dan dia mulai bernapas dengan kasar sambil berkeringat dari dahinya. Apakah kamu tidak merasa baik? Ke Aruga. Aku tidak benar-benar ingin menggunakan metode eksekusi ini. Bagaimanapun juga, kerabatku sudah selesai dengan ini. Malam. Maaf, seharusnya aku tidak memerintahkanmu untuk membunuh mereka dengan cara yang kejam. Ke Aruga. Aku memeluk Hawa. Menyandarkan wajahnya ke dadaku. Tidak apa-apa, selama kita tidak perlu membunuh orang lagi. Aku bisa menanggung sebanyak ini. Malam. Ya, tidak perlu. Tidak ada yang akan meremehkanmu dan menganggapmu gadis yang tidak mengerti apa-apa. Ke Aruga. Dengan menunjukkan kepada mereka rencana balapan macan tutul salju semuanya bocor, semua orang akan menyadari bahwa kita telah melihatnya. Dan kami bahkan menunjukkan kepada mereka bahwa Hawa tidak akan ragu untuk mengeksekusi seseorang jika perlu. Jika mereka masih berencana untuk menyebabkan pemberontakan, mereka mungkin sangat bodoh atau memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk melakukannya tanpa ada yang menyadarinya. Dalam kasus yang terakhir, saya bisa mengurusnya. Sekarang, ayo pulang. Aku akan menghiburmu di atas tempat tidur. Ke Aruga. Ke Aruga, hanya itu yang kamu pikirkan. Malam. Apakah kamu tidak menyukainya? Ke Aruga. Tidak, aku tidak menyukainya. Beri aku banyak cinta hari ini. Malam tentu saja, itulah yang saya rencanakan. Saya akan menuangkan banyak di Hawa hari ini. Arus kesemutan mengalir di leherku. Ini biasanya berarti sesuatu akan terjadi. Aku akan lebih berhati-hati dari biasanya. Bab 6.
Setengah bulan telah berlalu sejak aku datang ke kastil Raja Iblis. Berkat pembersihan saya, itu damai di dalam. Dimulai dengan balapan macan tutul salju, saya menemukan setiap pengkhianat. Saya telah membunuh semua orang yang melakukan lelucon yang tidak dapat saya abaikan, tetapi hari ini adalah target penting terakhir yang harus saya urus. Sejujurnya, saya ingin berurusan dengan semua orang yang ingin menyakiti Hawa, tetapi pemerintahan akan terpengaruh jika saya hanya mengeksekusi orang bahkan untuk dosa terkecil. Yah, melihat para idiot dieksekusi dengan mengerikan, mungkin akan membungkam orang lain yang hanya melakukan hal-hal kecil. Saya harus menyelesaikan kasus terakhir saya. Maafkan aku hanya melakukannya karena iseng. Itu benar, tolong, percayalah. Ketua Musang Angin. Pemimpin perlombaan Musang Angin memohon dengan putus asa di depan takhta yang Hawa duduki. Sedihnya. Perlombaan Musang Angin adalah salah satu dari 3 ras pertama yang saya nilai tidak bersalah di desa ras Kelinci Bintang, dan saya benar-benar berpikir mereka adalah rekan kami. Aku tidak ingin perlombaan babi besi, pacuan kuda api, dan perlombaan Musang Angin mengkhianati kita, dan itu menyakitkan bagiku untuk mengeksekusi salah satu dari mereka. Namun, saya tidak bisa mengabaikan mereka begitu saja. Orang-orang ini mengirim seorang pembunuh ke Hawa. Aku melemparkan kepala pembunuh yang baru saja dipenggal di depannya. Melihat itu, kepala ras Musang Angin jatuh tersungkur. Ketua Musang Angin, Raja Iblis seharusnya tak terkalahkan melawan iblis dan monster, tapi sungguh, Raja Iblis hanya bisa membuat orang lain mendengarkan. Seorang Raja Iblis bisa kehilangan nyawanya jika mereka menerima serangan dari titik buta, atau saat mereka sedang tidur. Tidak mungkin aku bisa memaafkan mereka. Tidak seperti ras macan tutul salju, ras Musang Angin memiliki penampilan musang berkaki 2, jadi saya tidak bisa membuatnya menjadi mainan saya, dan mereka tidak bisa diselamatkan. Raja Iblis Ifris sama, Ksatria langsung Raja Iblis, kami selalu bekerja sama sampai sekarang. Tanpa kerja kami, Raja Iblis Ifris sama tidak akan ada di sini. Maafkan kesalahan tunggal saya hanya memberi dalam dorongan. Tolong, kami adalah rekan perang, kan? Ketua Musang Angin If membuat wajah poker, tapi dia sangat gelisah. Dia mencoba mengatakan sesuatu, tapi suaranya tidak keluar. Kelemahan ini adalah kekurangannya, tetapi juga bagian yang indah dari dirinya. Setsuna, Freya, Kureha dan Ellen akan bisa menyelesaikannya dengan mudah. Namun, If tidak bisa, dan aku ingin dia tetap seperti itu. Jadi, saya akan melakukannya sebagai ganti dia. Kaulah yang mencoba membunuhnya, meskipun disebut kawan perang. Jika pembunuhan itu berhasil, apa yang akan kamu lakukan? Kamu mungkin akan tertawa dengan kepala Raja Iblis Ifris di depan kamu. Menyerah. Kamu akan mati dengan sangat brutal. Bawa dia pergi. Ke Aruga, para penjaga elit muncul dan membawanya pergi. Meskipun kepala suku mulai berjuang, para penjaga elit meninjunya untuk membungkamnya. Meskipun dia adalah kepala salah satu dari 10 ras teratas, mereka memperlakukannya seperti penjahat tanpa kehormatan. Saya menciptakan penjaga elit ini dalam beberapa hari terakhir ini. Saya membuat perubahan kecil pada tubuh mereka dengan transformation heal, mengoptimalkan mereka agar sesuai dengan gaya bertarung mereka sendiri. Selain itu, saya menghilangkan setiap penyakit atau cedera yang akan memengaruhi kinerja mereka dan meningkatkan otot, struktur kerangka, dan refleks mereka. Adapun pikiran mereka, saya menggunakan obat-obatan dan cuci otak untuk membuat mereka bersumpah setia kepada Hawa dan saya. Aku membuatnya untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu pada Hawa saat aku pergi. Meremehkan kesetiaan mereka, beberapa orang mencoba menyuap para penjaga, tetapi para penjaga melaporkan nama-nama orang bodoh yang mencoba melakukannya. Namun, saya membuat beberapa dari mereka berpura-pura disuap dan memerintahkan mereka untuk mengedarkan informasi yang kami terima dengan baik. Semuanya, ini semua untuk hari ini. Aku punya permintaan. Jangan biarkan aku melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi. Aku tidak ingin melakukan hal-hal ini, dan aku hanya akan melakukannya jika perlu. Malam semua ras di sana bersujud di hadapannya. Ini adalah akhir dari pembersihan. Tidak ada lagi penjahat yang melakukan kejahatan besar. Adapun orang-orang yang saya abaikan,
saya akan mengirimi mereka surat dengan nama Hawa terukir pada mereka, dan mengatakan bahwa saya akan memaafkan kejahatan kecil mereka untuk saat ini. Namun, saya juga akan mengatakan bahwa mereka akan berakhir seperti balapan macan tutul salju dan balapan musang angin jika mereka melangkah lebih jauh. Tentu saja, jika mereka tidak diam, aku tidak punya pilihan selain menghancurkan mereka. Setelah itu, saya memberi Hawa banyak cinta di kamarnya. Ketika hal-hal sulit terjadi, Hawa selalu mencari saya bahkan tanpa menunggu malam datang. Pada saat-saat itu, Hawa bersemangat dan lebih bersenang-senang dari biasanya. Kami bahkan telah melakukannya di tahta Raja Iblis ketika tidak ada orang lain di sana. Itu benar-benar membuatku bersemangat. Eve tertidur, jadi aku mencium keningnya dan meninggalkan ruangan. Di kamarku sendiri, aku membaca surat yang datang dari Buranika, kota di mana iblis dan manusia hidup berdampingan. Saya memiliki basis di Buranika di mana informasi dari Ranalita dan kerajaan Dioral dikirim ke kastil Raja Iblis. Ellen luar biasa. Ke Aruga. Saya membaca laporan yang dikirim Ellen kepada saya. Dia sudah merebut seluruh kerajaan Dioral. Dia juga membuat sistem di mana tidak akan ada masalah bahkan ketika dia tidak ada, dan sepertinya akan baik-baik saja jika kita bertemu dalam waktu setengah bulan. Selanjutnya, dia juga menulis tentang Kekaisaran Gransbach. Dari arus orang dan barang, dia mengatakan kemungkinan besar mereka bersiap untuk perang. Seperti yang diharapkan darinya. Meskipun dia tidak diberitahu tentang apa yang terjadi di balik layar di Kekaisaran Gransbach, dia memperkirakan itu hanya dari informasi yang dia peroleh. Aku menulis surat kepada penguasa feodal Ranalita, memberitahunya untuk mengajari Ellen semua yang dia ketahui tentang pergerakan Kekaisaran Gransbach. Ellen harus dapat mengambil tindakan yang benar dengan informasi yang benar. Selain itu, Ellen bahkan memberiku saran untuk membersihkan sampah di dalam kastil Raja Iblis dalam suratnya. Alasan mengapa pembersihan saya berjalan begitu lancar sejauh ini sebagian besar karena sarannya. Rencana Ellen selalu efisien karena dia pandai membuat taktik untuk melipat dan mengikat hati orang. Selain itu, ke Aruga. Saya menerima surat dari penguasa feodal Ranalita dan informan. Tuan Feodal Ranalita mengirimiku informasi tambahan tentang pendapatnya sendiri tentang keadaan rekonstruksi kerajaan Dioral dan pergerakan Kekaisaran Gransbach. Informan menulis bahwa ada seseorang yang dianggap bulet berada di Kekaisaran Gransbach dan orang itu membeli anak laki-laki paling mahal di pasar gelap. Kedua informasi itu terhubung, yang berarti bulet pasti berada di Kekaisaran Gransbach, dan dia ada hubungannya dengan perang. Tidak mungkin dia akan membeli anak laki-laki mahal sebagai buronan, jadi dia mungkin diperlakukan sebagai tamu di Kekaisaran Gransbach. Mencoba untuk tidak mengasosiasikan perang dengan itu lebih sulit. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Ke Aruga, hal tercepat dan termudah untuk dilakukan adalah memasuki Kekaisaran Gransbach. Bulet mudah bosan dengan banyak hal, dan dia juga cerewet tentang seleranya. Tidak mungkin dia akan puas hanya dengan satu anak laki-laki, jadi dia pasti akan membeli lebih banyak. Jika informan terus berjaga-jaga, saya bisa menyergap dan menyerangnya. Kalau tidak, aku bisa menyerang markasnya. Menghancurkan koleksi barunya akan menyenangkan. Saya mencoba untuk tidak melibatkan orang-orang yang tidak terkait dengan balas dendam saya, tetapi anak laki-laki yang berada dalam cengkeramannya hanyalah hewan peliharaan yang patuh. Pasti menyakitkan bagi mereka untuk terus hidup seperti itu. Membunuh mereka akan menyelamatkan mereka. Saya menyelamatkan orang sambil juga merusak bulet, jadi saya membunuh dua burung dengan satu batu. Selain itu, saya bisa pindah ke Ranalita atau kerajaan Dioral, membuat persiapan dan kemudian menyergapnya. Tidak, saya mungkin tidak seharusnya melakukan itu. Dia mungkin melakukan sesuatu dengan batu bertuah. Saya harus mengambil tindakan secepat mungkin. Setelah mengumpulkan sedikit lebih banyak informasi, saya akan memasuki Kekaisaran Gransbach. Saya menulis 3 surat dan membuat penjaga elit mengirim mereka ke pangkalan di Buranika. Yang tersisa hanyalah bawahan saya di Buranika untuk melakukannya dengan baik. Kalau begitu, aku tidak punya apa-apa untuk dilakukan sekarang. Haruskah saya menonton eksekusi balapan musang angin? Perlombaan musang angin bekerja keras selama perang jadi saya tidak akan membuat mereka melalui sesuatu yang tragis seperti membiarkan anjing memakan mereka sedikit demi sedikit setiap hari. Aku hanya akan membuat ras mereka saling membunuh.
Ini adalah metode eksekusi yang populer di wilayah Raja Iblis, di mana penjahat telanjang dipenjara di ring Kolosseum. Sebuah penghalang dibuat agar mereka tidak bisa keluar dari ring. Mereka semua bertarung sampai hanya ada satu orang yang tersisa, dan orang terakhir itu dijual sebagai budak. Jika mereka tidak saling membunuh, mereka semua akan mati kelaparan dengan bahagia. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi kudengar itu cukup mengerikan karena mereka tidak diperbolehkan menggunakan senjata. Bahkan orang yang mengatakan mereka tidak akan membunuh siapapun, pasti membunuh teman-teman mereka untuk melepaskan dehidrasi dan kelaparan mereka. Itu ide yang cukup menarik, tetapi hanya akan menarik beberapa hari kemudian, jadi tidak ada gunanya melihatnya sekarang. Ketika saya memikirkan apa yang harus saya lakukan, saya mendengar ketukan di pintu. Sepertinya penjaga elit datang. Ksatria langsung dari Raja Iblis, hal yang kita bicarakan sebelumnya telah selesai. Pengawal elit. Oh, itu lebih cepat dari perkiraanku. Ayo pergi. Ke Aruga karena aku terlalu banyak bekerja sendiri baru-baru ini, aku menyiapkan hadiah untuk diriku sendiri. Jika saya menggunakannya dan merasa puas, saya akan membuat Hawa menikmatinya juga. Saya tidak berpikir If telah menggunakan satu sebelumnya. Saya membawa Kitsune anak yang sedang tidur di tempat tidur saya. Gosujin sama, kemana kita akan pergi? Guren. Guren, kita akan mandi. Ini sumber air panas alami. Aku menemukan sumber air panas di bawah kastil Raja Iblis, jadi aku menyuruh bawahanku mandi dari sana. Ke Aruga. Aku menggunakan sihir alkimia untuk menggalinya dan membuat fondasinya, tapi aku memaksa mereka untuk melakukan sentuhan akhir dan bagian yang merepotkan. Saya mendengar bahwa orang-orang yang cakap telah dikumpulkan untuk membuatnya, jadi saya menantikannya. Kerja bagus. Guren suka mandi. Bawa dia, cepat. Guren. Guren suka mandi. Saya ingat dia dengan senang hati menikmatinya dan mengayuh anjing di Ranalita. Sekarang, ayo pergi. Saya ingin merasa baik juga. Pemandian air panas bawah tanah melebihi harapan saya. Air hangat memancar ke dalam bak mandi yang terbuat dari batu halus berkualitas tinggi yang memancarkan kilau hitam. Ini sumber air panas. Kitsune, maju dengan kecepatan penuh. Guren melompat dari pelukanku dan berenang di air hangat dengan gembira. Aku mengikutinya. Ini adalah mandi yang baik. Dari apa yang saya lihat dengan Jadeai, saya, sepertinya bagus untuk pulih dari kelelahan. Herbal dengan efek relaksasi mengapung di air. Ini menghangatkan saya dan mengeluarkan bau yang menyegarkan. Aku akan membuat Setsuna dan yang lainnya menikmati ini begitu mereka kembali ke Aruga. Ya, itu lebar dan rasanya enak. Guren, Setsuna dan yang lainnya menaikkan level mereka di luar. Pahlawan kami naik level dalam sekali jalan, tetapi level Setsuna masih rendah. Sudah menjadi rutinitas hariannya baru-baru ini untuk menaikkan levelnya di luar kastil Raja Iblis. Merasa lelah berenang, Guren mulai berbaring dan melayang. Aku menariknya ke arahku dan memijatnya. Titik lemah Guren adalah pangkal ekornya, jadi aku memijatnya sambil berkonsentrasi pada bagian itu. Pemandian air panasnya juga bagus, tapi rubi-rubi Gosujin sama adalah yang terbaik. Ini surga. Guren. Dia sangat lelah sehingga dia hanya mengambang di bak mandi. Hei Guren, tahukah kamu bahwa pijatan akan terasa lebih baik jika kamu dalam bentuk gadismu? Ke Aruga. Betulkah? Guren. Ya, karena ada poin yang tidak dimiliki Kitsune, jadi jika kamu menggunakan wujud gadismu, aku bisa membuatnya merasa lebih baik. Ke Aruga telinga Kitsune Guren terentang. Dia mengambil bentuk gadisnya tanpa mewaspadaiku. Meskipun terlihat muda, Guren sebenarnya memiliki banyak bagian tubuh yang dewasa, dan dia juga memiliki kecantikan yang luar biasa. Dia jauh lebih feminin daripada Setsuna, dan aku tidak bisa puas dengan ketidakseimbangan antara kekanak-kanakan dan keseksiannya. Kulitnya membiarkan tanganku menempel padanya, dan dia berbau harum. Ini adalah jenis bau yang menarik pria. Guren memberimu hak untuk memijatnya sebanyak yang kamu mau. Guren, terserah Anda. Apakah itu yang harus saya katakan? Ke Aruga. Iya. Guren. Dimulai dengan pangkal ekornya, saya bahkan pergi ke area berbahaya dan merangsang zona sensitif seksualnya. Ah, bagian itu, terasa hangat. Guren. Begitu. Itu artinya rasanya enak.
Ke Aruga, dia tidak membencinya dimanapun saya menyentuh dan suaranya secara bertahap menjadi lebih seksi. Memijat gadis murni seperti ini memiliki rasa tidak bermoral, yang bagus. Go Sujin-sama, kamu luar biasa. Guren merasa panas dari dalam tubuhnya. Guren, saya sudah membuatnya benar-benar siap dari pijat dan pemandian air panas. Kalau begitu, kurasa aku akan segera mencicipi tubuh Guren. Saya terus memijat setiap bagian tubuhnya, dari luar hingga dalam. Tidak ada yang lebih manis dari anak bodoh. Saat itulah saya pertama kali memahami makna di balik ungkapan itu. 20 menit kemudian, Guren benar-benar kehabisan tenaga, dan dia membuat matanya mabuk. Dia bersandar padaku dan sepertinya dia tidak bisa berdiri. Aku menggendongnya dan membawanya keluar dari bak mandi. Guren menggosok ekornya ke arahku. Ini pertama kalinya aku melihatnya bertingkah seperti ini. Go Sujin-sama, rasanya terlalu baik bahwa Guren tidak ingat apa-apa. Guren, kalau begitu mari kita lakukan lagi besok. Semoga kamu mengingatnya dengan benar lain kali. Ke Aruga. Ya, tidak sabar. Guren. Mata Guren adalah mata seorang wanita. Sepertinya pelatihan berjalan dengan baik. Aku akan terus melatihnya mulai sekarang. Bab 7. Baru-baru ini, saya selalu melihat setan-setan takut kepada saya ketika saya berjalan-jalan. Kurasa mau bagaimana lagi, mengingat aku membersihkan dan mengancam begitu banyak orang. Yah, setidaknya sekarang menjadi damai karena tidak ada yang ingin menyakiti Hawa. Jumlah bawahan saya juga meningkat, tetapi karena tidak ada informasi yang datang dari mereka, saya dapat memiliki ketenangan pikiran. Itu mengingatkan saya, sesuatu yang menarik terjadi sebelumnya. Tidak menyukai kenyataan bahwa saya memiliki terlalu banyak kekuatan dari menjadi ksatria langsung dari Raja Iblis, orang-orang mulai mengatakan bahwa saya tidak layak memiliki posisi itu. Jadi, kandidat dipilih dari setiap ras untuk memutuskan ksatria langsung Raja Iblis yang baru. Rupanya, orang terkuat akan layak menjadi ksatria langsung. Aturannya sederhana. Semua kandidat akan berkumpul di Koloseum dan saling membunuh sehingga orang yang bertahan sampai akhir akan menjadi ksatria langsung. Saya menertawakan bagaimana semua orang pergi ke arah saya saat itu dimulai. Itu berjalan seperti yang saya harapkan. Dengan berurusan dengan semua orang dengan cepat, saya memamerkan kekuatan saya. Tidak ada satu orang pun yang mengeluh tentang aku sebagai ksatria langsung dari Raja Iblis lagi. Itu mungkin alasan lain mengapa mereka takut padaku. Ke Aruga-sama, kamu terlihat kesepian. Setsuna. Rasanya tidak enak ketika orang takut padamu. Aku tidak ingin membunuh mereka, dan aku tidak akan melakukan sesuatu yang tidak masuk akal jika lawanku bukan orang jahat. Ke Aruga. Mereka salah paham karena aku tidak suka melihat darah, aku juga bukan orang mesum yang suka menyakiti orang lain. Saya hanya melakukannya karena itu perlu. Nen. Setsuna tahu kamu baik, Ke Aruga-sama. Setsuna anak yang baik. Aku mengelus kepalanya. Menggunakan jadeiku, aku melihat level Setsuna. Setsuna, levelmu naik sangat tinggi, kamu mungkin bisa menang melawan sebagian besar pahlawan sendirian. Ke Aruga. Nen. Setsuna bekerja keras karena dia harus cukup kuat untuk membantu Ke Aruga-sama. Setsuna. Semua monster di sekitar kastil Raja Iblis memiliki level tinggi. Memiliki level tinggi berarti mereka juga memberikan poin pengalaman yang tinggi. Karena dia mendapatkan 8 kali poin pengalaman itu dari berada di pesta dengan Freya, Kureha, dan aku dengan bonus pahlawan, pertumbuhan sebanyak itu wajar saja. Dia saat ini mendekati level 70, dan karena aku menaikkan batas levelnya setiap pagi dengan mengisinya, dia masih memiliki level tambahan untuk diraih. Jika saya ingat dengan benar, kelompok pahlawan kita ketika kita menantang Raja Iblis di dunia pertama sedikit lebih tinggi dari level 70. Mempertimbangkan nilai bakat juga, Setsuna lebih kuat dari kelompok pahlawan di dunia pertama. Tidak, kurasa itu terlalu berlebihan. Ketiga pahlawan itu memiliki keuntungan luar biasa sebagai orang yang memiliki Gatmade Treasure Arms. Ayo segera kembali ke kerajaan di Oral. Lagi pula, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dilakukan di sini. Ke Aruga. Selain memastikan keselamatan Hawa, aku juga datang ke sini untuk memajukan perdamaian antara iblis dan manusia, tapi sepertinya kerajaan Gransbah akan memulai perang melawan kerajaan di Oral. Membuat perdamaian harus menunggu sedikit lebih lama.
Mencoba berdamai dengan iblis sambil bertarung melawan manusia lain bahkan tidak akan lucu sebagai lelucon. Freya mengangguk kuat pada kata-kataku. Iya. Kurasa itu bagus. Aku ingin kembali ke kerajaan Dioral. Freya, dia mungkin menantikannya karena ada kosmetik dan permen yang bisa dibeli di sana, tapi tidak di sini. Jika kita pergi ke Buranika, kita mungkin bisa mendapatkan beberapa, tetapi terlalu lama jika kita memesannya untuk dibawa ke sini, dan antreannya tidak terlalu bagus. Mungkin bagus untuk memulai bisnis setelah perdamaian dibuat. Saya bisa menjual kosmetik dan gula putih kepada iblis, dan menjual rempah-rempah dan perhiasan kepada manusia. Bagaimanapun juga, para pionir selalu mendapatkan kekayaan yang sangat besar. Freya, beritahu Kureha bahwa kita mungkin akan pergi besok. Aku ingin bersantai di sini, tapi aku harus melakukan apa yang harus kulakukan. Kearuga pahlawan dari Gun, Bullet. Aku pasti akan membalas dendam padanya. Selain itu, saya memiliki firasat bahwa jika saya meninggalkannya sendirian lagi, sesuatu yang tidak dapat diubah akan terjadi, menyebabkan saya kehilangan segalanya. Jadi, aku akan kembali ke kerajaan Dioral untuk saat ini, dan kemudian berkonsultasi dengan Ellen apakah aku harus pergi ke kerajaan Gransbah atau menunggu mereka. Saya memberitahu Hawa bahwa saya akan pergi besok setelah tugas resminya berakhir. Saya mengatakan kepadanya bahwa kita sebelum iblis dan manusia dapat membentuk perdamaian, pertama-tama saya harus mencegah perang antar manusia, atau segera mengakhirinya jika itu benar-benar pecah. Kearuga, kamu sangat sibuk. Malam. Ya, itu kerja keras untuk membuat dunia yang bisa saya nikmati dengan wanita saya. Kearuga. Saya tidak melakukan ini karena kebenaran saya. Saya hanya ingin dunia yang menyenangkan yang dapat dinikmati oleh wanita saya dan saya. Jika saya ingin santai, saya bisa. Saya bisa pensiun ke desa pedesaan, menyembunyikan identitas saya, mendapatkan uang, makan makanan enak dan menghabiskan hari-hari di mana yang saya lakukan hanyalah berhubungan seks. Dengan recovery heal, mendapatkan uang itu mudah dan saya tidak perlu khawatir tentang penyakit, cedera atau menjadi tua, saya hanya bisa menjalani hidup dengan bahagia. Saya baik-baik saja dengan gaya hidup seperti itu, tetapi saya akhirnya menyukai wanita yang tidak bisa hidup seperti itu. Karena saya juga jatuh cinta pada bagian itu, saya tidak ingin membujuk mencuci otak wanita saya dengan recovery heal. Kamu secara tak terduga pandai merawat orang, dan kamu juga perhatian. Malam, kurasa. Orang-orang menjadi sungguh-sungguh ketika mereka jatuh cinta. Kearuga, begitulah aku. Secara umum, saya pikir segala sesuatu selain apa yang saya suka tidak ada artinya. Sebagai gantinya, saya menjaga dengan baik hal-hal yang saya sukai. If mengeluarkan suara manis di bawahku. Kamu harus kembali, aku akan menunggumu. Malam. Ya, aku akan melakukannya. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa melupakan tubuhmu. Kearuga. Aku membisikkan cintaku. Sekarang, saya sudah selesai mengucapkan selamat tinggal, sekarang saya hanya harus pergi. Setelah If tertidur, aku kembali ke kamarku sendiri. Aku membukanya dan melihat seekor anak kitsune menunggu di atas tempat tidurku. Sampai sekarang, dia selalu mengambil semua ruang di tempat tidurku untuk dirinya sendiri dan tidur di atasnya, tetapi baru-baru ini, dia menungguku kembali. Gosujin-sama, kamu terlambat. Kamu belum memijat Guren hari ini. Guren berubah menjadi bentuk gadisnya dan melepas pakaiannya tanpa aku harus mengatakan apa-apa. Dan kemudian, dia menatapku dengan mata penuh harap. Sejak acara di kamar mandi itu, saya telah memijatnya berkali-kali, sehingga dia menjadi kecanduan. Hari-hari ini, dia bahkan melakukan hal-hal kembali padaku. Karena saya membuat Guren merasa baik, dia membuat saya merasa baik. Saya mengajarinya segala macam metode pijat. Aku akan memijatmu hari ini juga. Kemarilah. Kearuga. Pijatan Gosujin-sama terasa enak. Guren sambil memijatnya, saya memeriksa keadaan tubuhnya, dan itu terlihat cukup bagus. Karena dia kecil, tidak mungkin memaksakan sesuatu, jadi saya membuat kemajuan dengan pijatan saya setiap hari. Memaksanya hanya akan menyakitkan, yang akan membuat anak kitsune ini langsung merajuk dan tidak membiarkanku memijatnya lagi. Itu tidak akan menyenangkan. Namun, seharusnya tidak apa-apa jika dia selembut ini. Hei, Guren. Tentang pijatan bagian dalammu,
Tidakkah menurutmu benda yang lebih panjang, lebih tebal, dan lebih panas yang bisa menjangkau lebih jauh dari jari, akan terasa lebih enak? Kearuga. Sebenarnya mengatakannya dengan keras hampir membuatku tertawa. Ide yang bagus. Gosujin sama, kamu pintar. Guren benar-benar sangat imut. Saya pikir saya akan merasa bersalah ketika sampai sejauh ini, tetapi saya malah merasa senang. Kalau begitu, karena orang itu sendiri mengizinkannya, aku akan memberinya pijatan yang lebih baik mulai hari ini. Keesokan harinya, Setsuna datang untuk melakukan kebaktian paginya seperti biasa, tapi dia terlihat sedikit murung. Dia menatap Guren, yang tidur di sampingku, dengan mata terbelalak kaget. Saya tidak berpikir ada yang aneh tentang itu karena dia sudah tidur dalam bentuk gadisnya selama beberapa hari sekarang. Petik 2 titik titik titik. Kearuga sama, apa itu? Setsuna. Guren hanya tidur di sini. Kearuga. Lihat. Setsuna. Seperti yang dia suruh, aku melihat ke arah Guren. Kasur di perutnya anehnya membengkak. Ini tidak seperti dia menjadi gemuk atau apa, itu jenis pembengkakan yang berbeda. Aneh. Apakah karena pijat kemarin? Tidak, tapi ini baru sehari. Yah, dia binatang suci, jadi hal semacam itu bisa terjadi juga. Kearuga Guren hanya tidur bahagia sekarang. Setelah beberapa saat, perutnya mengecil. Sebaliknya, kasur di kakinya terangkat. Tidak ada perubahan dalam ekspresinya dan dia meneteskan air liur. Saya tidak benar-benar mengerti, tetapi bukankah itu akan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa hebat? Kearuga sama, menurutmu dia melahirkan? Setsuna. Aku penasaran. Kearuga. Guren sepertinya tidak bisa tidur nyenyak dan mengayunkan ekornya. Sepertinya benda di kakinya menghalangi tidurnya. Benda itu berguling dari tempat tidur karena dijentikkan dengan ekornya. Jika itu adalah anaknya, itu akan menjadi pelecehan yang mengerikan. Dengan tidak adanya gangguan lagi, wajah Guren kembali terlihat bahagia. Kami menatap benda yang jatuh di tanah. Apakah itu telur? Kearuga. Kelihatannya seperti telur yang 2 kali lebih besar dari telur ayam, tetapi memiliki kecemerlangan logam yang aneh. Saya terkejut bahwa kitsune bertelur, tetapi apapun berlaku untuk binatang suci, dan Guren sendiri lahir dari telur. Apakah sesuatu seperti Guren akan lahir dari ini? Setsuna. Aku akan melihatnya. Kearuga. Saya mungkin belajar sesuatu jika saya menggunakan Jadei. Saya yang dapat melihat melalui segala sesuatu di dunia ini. Air mata Tuhan. Itu adalah warisan dari dewa, yang dibuat dari kekuatan binatang suci dan pahlawan yang terhubung bersama. Itu terbuat dari logam yang melampaui orichalcum, logam terkuat di dunia, dan dapat digunakan sebagai bahan untuk Gatmade Treasure Arms. Rupanya, itu biji, bukan telur. Kearuga, saya dapat menerima kenyataan bahwa itu bukan telur tetapi segumpal logam ajaib. Namun, bisakah kamu benar-benar menggunakan ini untuk membuat Gatmade Treasure Arms? Ini luar biasa kuat. Kearuga sama, buat senjata dari ini. Setsuna. Kamu tahu bahwa logam ini keluar darinya, kan? Kearuga, aku menunjuk Guren. Itu tidak masalah. Tidak apa-apa asalkan itu senjata yang bagus. Musuh yang tangguh sulit dikalahkan dengan cakar es. Setsuna itu benar, tapi... Yah, kurasa tidak apa-apa. Aku seharusnya bisa melakukan sesuatu dengan sihir alkimiaku. Saya memang berpikir bahwa Divine Beast adalah makhluk aneh, tetapi saya tidak berpikir sesuatu yang tidak masuk akal ini akan terjadi. Aku akan berhati-hati saat memijat Guren mulai sekarang. Yah, aku tidak perlu berhati-hati, karena itu tidak seperti itu menyakitinya atau apapun, dan ada kemungkinan dia bisa melahirkan sesuatu selain air mata dewa. Saya ingin mengujinya lebih jauh. Aku mungkin benar-benar memikirkan sesuatu yang mengerikan. Tapi melihat Guren tidur nyenyak membuat rasa bersalahku hilang. Guren adalah makhluk seperti itu. Dia sedikit nakal, imut dan bahkan memberiku barang. Sebagai ucapan terima kasih untuk Gatstir ini, saya akan menyiapkan jenis daging lembut yang disukai Guren untuk makanan hari ini. Bab 8. Setelah makan siang, kami berangkat ke kerajaan Dioral dengan naga terbang. Sudah sehari sejak itu, dan kami baru saja lepas landas dari Buranika. Jelas, kami menuju kerajaan Dioral untuk menghancurkan kekaisaran Gransbah dan pahlawan Gun, Bulet, tapi itu juga karena aku ingin bertemu Ellen.
Gosujin sama, Ruby. Guren. Si rubah kup dengan licik menggodaku dengan menggosokkan wajahnya padaku. Imut. Dia telah bertingkah seperti ini sejak aku memijat bagian dalam tubuhnya. Sepertinya dia menerimaku sebagai tuannya yang sebenarnya. Guren, aku akan banyak memijatmu hari ini, oke? Kearuga. Hari ini adalah hari Guren, tidak sabar. Guren, saya mencintai semua wanita saya secara setara. Saya menghabiskan sebagian besar waktu saya dengan Guren untuk sementara waktu, tetapi dia dalam rotasi sekarang. Hanya memperhatikan Guren akan membuat yang lain menyedihkan, meskipun Setsuna melayaniku setiap pagi. Sejak biji itu keluar, Guren tidak melahirkan apa-apa, meskipun aku bercinta dengannya. Kurasa itu karena akumulasi kekuatan Guren yang menghasilkan itu, jadi ada kemungkinan sesuatu akan keluar jika dia mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Aku hanya akan menunggunya tanpa melakukan sesuatu yang istimewa. Menurut jaringan informasi bayangan, ada pergerakan di Camlaba. Ini akan memakan waktu 1 hari untuk pergi ke kerajaan Dioral dari Camlaba. Jadi, mungkin lebih baik menjadikan Camlaba titik bantuan saya dan mengumpulkan informasi di sana. Guren berharap dia bisa makan daging yang enak. Guren. Spesialisasi berubah seiring dengan daerah, jadi mungkin ada makanan lezat yang tidak bisa kita makan di Renalita. Kearuga pergi ke kota untuk pertama kalinya memang mengasyikkan. Alkemis makmur di Republik Camlaba, jadi saya mungkin bisa membeli sesuatu yang menarik. Selain itu, saya membutuhkan peralatan untuk memproses Gatstir. Saya pikir saya bisa melakukan sesuatu hanya dengan sihir alkimia, tetapi karena itu adalah logam ajaib terbesar yang pernah ada, itu tidak berjalan dengan baik. Camlaba seharusnya bisa menyediakan bengkel pribadi, yang akan membuatnya jauh lebih mudah. Kami mendarat di samping sebuah danau di pinggiran kota dan terpisah dari para ksatria naga. Saya memberitahu mereka bahwa kami akan berangkat saat matahari terbit besok, dan kemudian menuju kota. Anginnya kering. Camlaba terletak di bagian paling utara kerajaan Dioral, dan dekat dengan kerajaan Gransbah. Karena itu, iklimnya berbeda dan budaya serta perdagangan telah dipengaruhi oleh kerajaan Gransbah. Aku ingin tempat ini sebagai markasku jika kerajaan Gransbah memutuskan untuk menyerang kerajaan Dioral. Kearuga sama, tenggorokan Setsuna benar-benar kering. Setsuna. Itu karena angin kencang dan udara kering. Sudah waktunya makan malam, jadi ayo pergi ke restoran. Kearuga. Saya tidak ingin tinggal di kota ini. Kulit saya mungkin akan memburuk. Freya. Secara pribadi, saya menyambutnya karena pelatihan di tempat dengan banyak kelembapan tidak diinginkan, tetapi tempat ini, bagaimanapun, sempurna. Kureha, pendapat Freya dan Kureha sangat bertolak belakang. Saya memilih penginapan paling mewah yang saya lihat dan bertanya kepada pemiliknya tentang restoran yang mereka rekomendasikan. Restoran mahal manapun yang memiliki jumlah pelanggan yang baik akan baik-baik saja. Jelas, memiliki pelanggan di restoran mahal membuktikan bahwa makanan itu sesuai dengan harganya. Saat kami berjalan di sana, saya melihat toko-toko di sekitar kami dan mengingatnya. Karena ini adalah kota di mana para alkemis makmur, ada banyak bengkel. Akan lebih baik jika saya bisa meminjam salah satu dari mereka dalam semalam. Ah, ada kosmetik yang dijual. Benar-benar terasa seperti kota manusia ketika kamu melihat ini. Freya. Freya memasuki toko untuk wanita, membeli toner paling populer dan kembali sambil menggosokkan botol ke wajahnya. Rupanya, ia menggunakan susu dari unta yang melembabkan kulit Anda dan melindunginya dari kekeringan. Tidak peduli seberapa parah kulit mereka memburuk, recovery heal. Saya dapat mengubahnya menjadi kondisi ideal, jadi Setsuna dan Kureha, yang tidak peduli dengan kosmetik, selalu memiliki kulit yang mulus. Namun, tidak peka untuk tidak membiarkannya membeli kosmetik karena itu, karena saya yakin Freya menikmati proses menggunakan makeup lebih dari sekadar melihat hasilnya. Tidak ada alasan bagiku untuk mengambil kesenangannya hanya karena itu tidak berguna. Ah, ini terasa sangat enak di kulitku. Aku perlu membeli lebih banyak nanti. Freya. Freya, buang-buang uang. Tidak perlu itu. Setsuna. Ah, kamu tidak mengerti kan, Setsuna-chan. Jika kamu tidak merawat kulitmu dengan baik sekarang, kamu akan menyesal ketika kamu bertambah tua. Bukan salahku jika Kearuga sama berhenti menyukaimu ketika kulitmu menjadi keriput dan kering. Freya.
Petik 2 titik. Nen. Itu tidak baik. Freya menyebarkan beberapa itu di Setsuna juga. Setsuna. Tentu saja. Setsuna-chan, kulitmu benar-benar luar biasa. Halus, lembut dan membuatku ingin terus menyentuhnya selamanya. Freya, seperti kakak perempuan, Freya mengoleskan toner pada kulit Setsuna. Ini adalah pemandangan yang menyenangkan. Terima kasih. Rasanya enak, Setsuna. Sama-sama. Guren-chan, kamu mau juga? Freya menanyakan itu pada Guren, yang dalam wujud gadisnya. Sejak hari saya memijat bagian dalam tubuhnya, dia telah menghabiskan lebih banyak waktu dalam bentuk ini daripada bentuk anak rubahnya. Guren baik-baik saja. Dia bisa mengubah penampilannya menjadi apa saja. Guren, makhluk aneh ini tidak membutuhkan kosmetik atau makanan. Dia bisa mengubah penampilannya menjadi apapun yang dia inginkan, dan makanan sehari-harinya hanya untuk kesenangan karena mana yang keluar dari manusia di sekitarnya banyak. Itu membuatku sedikit cemburu. Freya. Guren luar biasa. Pujilah dia. Guren, seperti biasa, dia mudah terbawa suasana. Setelah berjalan lagi, kami mencapai kedai yang direkomendasikan pemilik penginapan kepada kami. Sekarang, saya ingin tahu apa yang bisa kita makan. Kami memasuki kedai dan memesan alkohol lokal dan makanan yang direkomendasikan. Alkohol yang mereka sajikan terbuat dari susu unta, yang belum pernah saya minum sebelumnya. Aku bersulang dan membawanya ke mulutku. Baunya cukup menyengat. Rasanya tidak buruk, tapi saya tidak ingin minum secangkir lagi. Freya. Setsuna menyukainya. Setsuna. Petik 2. Maaf. Saya tidak bisa menerima ini. Permisi, bisakah saya mendapatkan bir? Kureha. Lezat. Ambilkan aku secangkir lagi. Guren, pendapat mereka terbelah menjadi dua, tetapi saya merasa tidak apa-apa. Ini memiliki rasa yang mirip dengan susu, tetapi mengeluarkan bau unta ketika saya pertama kali meminumnya. Kemudian, rasa asin yang aneh menyebar ke seluruh mulutku, meninggalkan rasa manis di akhir. Rasanya enak, tapi rasanya kuat dan aneh. Nah, itu pengalaman yang menyenangkan. Itu selalu menyenangkan untuk menemukan rasa baru yang berbeda. Oh, sepertinya mereka membawa makanan sekarang. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi. Ke Aruga. Menurut karyawan, mereka menyajikan hidangan yang menggunakan daging unta, dan hidangan yang menggunakan ikan lele hari ini. Keduanya adalah hal yang belum pernah saya miliki sebelumnya. Yang unta adalah hidangan panggang oven yang disebut vedrule. Itu dibuat dengan memanggang sepotong daging tebal yang memiliki bawang putih dan banyak rempah-rempah yang melapisinya, dengan api kecil untuk jangka waktu yang lama. Ini enak, ke Aruga. Ini daging. Freya. Agak sulit, tapi tidak buruk. Dapatkan lebih banyak. Guren, rasanya seperti daging sapi yang keras. Karena tidak banyak lemak, tidak ada rasa manis atau umami darinya, tetapi rasa dagingnya lebih kuat. Saya pikir itu cara memasak yang baik. Tidak ada lemaknya, jadi akan kering jika Anda memasaknya dengan api besar dan membiarkan semua kelembapannya hilang. Mereka melakukan pekerjaan yang baik pada rempah-rempah juga, karena ini tidak akan berbau harum. Saya suka hidangan ikan, dan sudah lama saya tidak makan gorengan. Ini sangat hangat dan lezat. Freya. Aku tidak tahu betapa enaknya rasa ikan lele. Kureha, hidangan ikan adalah ikan lele yang digoreng dalam adonan rasa. Perpaduan lele polos dengan adonan manis dan asinnya menarik. Hidangan unta dan lelenya enak. Setelah Anda terbiasa dengan bau alkohol susu unta, itu tidak terlalu mengganggu Anda dan cocok dengan masakan di sini. Saat kami menghabiskan semua makanan, karyawan itu mengeluarkan makanan khusus. Penampilannya, yah, luar biasa. Itu tidak terlihat begitu enak. Ini adalah tumis sayuran dengan gumpalan putih di dalamnya. Benjolan putih adalah punuk unta, yang pada dasarnya adalah gumpalan lemak. Apakah itu benar-benar enak? Dengan takut-takut aku mengulurkan tanganku. Petik 2 titik. Lezat, ke Aruga. Meskipun itu adalah gumpalan lemak, rasanya tidak begitu berat untuk beberapa alasan. Freya. Bumbu yang dimasak dengan itu mungkin membantu. Kureha. Terlalu kuat untuk Setsuna. Meski gemuk, rasanya tidak berlemak, tapi lemak tetaplah lemak. Setsuna. Guren mau satu porsi lagi. Guren. Aku terkejut. Tumisan menggunakan lemak tampak seperti kombinasi yang aneh bagi saya, tapi rasanya enak.
Tebal, lembut dan cepat lumer di mulut. Saus khusus yang mereka gunakan membuat rasanya lebih enak. Selain itu, memakan rempah-rempah dengan itu membuat keseimbangan yang luar biasa. Setsuna, Guren, dan aku memesan 1 porsi lagi milk alkohol, sedangkan Freya dan Kureha memesan ale. Kami selesai makan dan meminta makanan penutup. Mereka menyajikan pai yang dipanggang dengan kenari dan almond di dalamnya, dilapisi dengan banyak madu dan sirup beraroma mawar. Teksturnya yang renyah dan kacangnya yang renyah tak tertahankan. Nafsu makan saya tumbuh dari madu dan sirup. Ini adalah makanan penutup yang sederhana, tapi luar biasa. Para gadis lebih menyukainya daripada aku, dan mereka mungkin senang memiliki ini karena mereka tidak menikmati makanan penutup di wilayah Raja Iblis. Setsuna kenyang dan benar-benar puas. Setsuna. Guren tidak bisa makan lagi. Guren. Ekor serigala putih Setsuna dan ekor rubah emas Guren berayun di udara. Suatu hari nanti, saya ingin menjajarkan kedua ekor itu di tempat tidur dan memberikan cinta saya kepada mereka berdua. Kalau begitu, saya sudah cukup istirahat dan sudah waktunya untuk mulai bekerja. Freya, aku akan pergi sendiri sekarang, jadi bawa semuanya kembali ke penginapan. Ke Aruga. Saya mengerti. Apakah lebih mudah bagi Anda jika Anda pergi sendiri? Freya. Iya itu dia. Ke Aruga. Aku mengangguk. Aku akan pergi menemui informan di kota ini yang diceritakan informan di Ranalita kepadaku. Aku akan dipandang rendah jika aku membawa wanita bersamaku. Ke Aruga sama, hati-hati. Setsuna. Guren akan berusaha sebaik mungkin untuk mengurus rumah. Guren. Aku juga akan melakukan yang terbaik. Ke Aruga saya membayar tagihan, mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan pergi ke jalan yang tidak memiliki banyak orang. Meskipun saya datang ke sini untuk mengumpulkan informasi, saya merasa seperti saya dapat memahami sesuatu untuk membuat kemajuan dalam situasi ini. Bab 9. Saya selesai makan di kedai Camlaba, jadi sudah waktunya untuk bekerja. Aku menuju ke informan yang diceritakan di Ranalita kepadaku. Sebagian besar waktu, informan seperti mereka mendapatkan informasi yang akurat lebih cepat daripada pasukan intelijen rahasia yang bekerja untuk negara, tetapi mereka juga bisa menjadi pedang bermata dua. Bagaimanapun, mereka hanyalah orang-orang yang menjual informasi demi uang. Sama seperti bagaimana mereka menjual informasi tentang dia kepada saya, mereka mungkin telah menjual informasi tentang saya kepadanya. Karena saya memanfaatkannya, saya tidak bisa lengah. Saya memasuki pegadaian di jalan belakang dan meminta mereka untuk menilai pisau perak saya. Itu kode untuk membiarkan saya bertemu informan. Mereka membawa saya ke ruangan lain. Seorang lelaki tua yang tampak normal ada di dalam. Namun, pada pandangan kedua, saya dapat mengatakan bahwa dia tidak memiliki celah dalam posturnya. Jadi kau ke Aruga-san. Aku sudah mendengar tentangmu, informan. Begitu, itu membuatnya lebih mudah. Informasi apa yang tidak bisa ditulis oleh informan Ranalita dalam surat itu? Ke Aruga, saya datang ke sini karena informan mengatakan dia memiliki informasi yang ingin dia sampaikan langsung kepada saya. Itu mencurigakan dan saya bisa mengabaikannya, tetapi saya sengaja memilih untuk datang ke sini. Hahaha, tolong jangan terlalu terburu-buru. Ini, minum teh. Kamu hanya bisa minum teh ini di Camlaba, tahu? Informan. Aku memegang teh yang dia sajikan di mulutku. Ada racun di dalamnya. Namun, saya tidak akan menyalahkan dia untuk itu. Aku akan melakukannya setelah aku mendapatkan informasi darinya. Dia memasukkan racun kelumpuhan yang kuat dan tidak mencolok. Jika dia mencoba membunuhku, dia tidak akan menggunakan racun kelumpuhan, yang berarti dia mungkin mencoba membuatku tidak berdaya dan kemudian menangkapku. Ini tidak bekerja pada saya karena saya memiliki ketahanan racun, tapi saya masih menganalisisnya dengan sihir. Ini adalah racun kelumpuhan yang menyerang dalam 5 menit setelah dimasukkan ke dalam tubuh. Saya terus berbicara sambil memperkirakan efek yang akan diberikan kepada orang biasa dan durasinya. Ini teh yang enak, ke Aruga. Ya, kami hanya menyajikan teh spesial ini untuk pelanggan penting kami. Informan. Teh spesial, ya. Itu nama yang cocok untuk ini. Teh spesial ini enak dan semuanya, tapi aku ingin informasi khusus. Ke Aruga, siapa yang akan mencoba menangkap saya, dan mengapa?
Pahlawan Healing adalah juara yang menyelamatkan kerajaan di Oral. Tentunya mereka tidak berpikir mereka bisa melakukan sesuatu padaku dan pergi tanpa hukuman. Juga, pahlawan dari Gun, Bullet, bukan bagian dari ini, karena dia tahu bahwa racun tidak bekerja pada saya, jadi tidak akan melakukan hal bodoh seperti ini. Yah, sebenarnya, selain pahlawan Gun, Bullet, Kekaisaran Gransbah sebenarnya mengambil 2 pahlawan lainnya. Informan. Luar biasa. Mereka mampu memenangkan 2 dari 3 pahlawan yang tersisa, ya. Kearuga. 3 pahlawan yang menantang Raja di Oral meninggal. Pahlawan penyembuhan, sihir dan pedang milik kerajaan di Oral. Dengan pengecualian pahlawan Gun, yang meninggalkan 3 pahlawan. Ketiga pahlawan itu seharusnya belum ditemukan. Hanya 10 pahlawan yang muncul di dunia pada satu waktu, dan pahlawan sihir adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk menemukan pahlawan lainnya. Dengan kata lain, sangat tidak mungkin bagi para pahlawan untuk berkumpul bersama. Yah, aku tidak bisa menyangkal kemungkinan lahirnya pahlawan lain menggantikan 3 pahlawan yang mati. Ya, sepertinya begitu. Itu mungkin telah membangun kepercayaan Kekaisaran Gransbah. Informan. Apakah itu benar-benar memberi mereka kepercayaan diri? Kerajaan di Oral juga memiliki 3 pahlawan, dan para pahlawan kerajaan di Oral lebih kuat. Kearuga, meskipun jumlahnya sama, para pahlawan di pihak kita telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, mencapai level yang tidak terpikirkan oleh orang normal dan memperoleh pengalaman. Saya sendiri bisa memusnahkan pahlawan normal manapun. Ya, itu sebabnya Kekaisaran Gransbah ingin mengambil kekuatan kerajaan di Oral sebanyak yang mereka bisa. Informan. Jadi itu sebabnya mereka memasang jebakan untuk mencoba menangkapku, ya. Sungguh tidak akan menyenangkan jika dalangnya adalah seorang bangsawan atau perwira dari kerajaan Gransbah. Sekarang, sudah waktunya untuk bertindak seolah-olah racun itu bekerja. Aku pingsan di tempat dan membuatnya terlihat seperti sedang mencoba yang terbaik untuk menggerakkan tubuhku. Yang kedua saya melakukannya, laki-laki yang berkulit hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki, menerobos pintu dan mendorong masuk. Pahlawan dari Recovery Healing. Sangat kuat, tetapi tidak berguna dalam situasi di mana Anda tidak dapat menggunakan suara Anda. Hahaha, saya tidak berpikir saya bisa menangkap seorang pahlawan dengan mudah. Saya kira Anda benar-benar hanya anak nakal yang kuat. Informan mulai tertawa terbahak-bahak saat para pria memasang cincin penahan mana padaku. Ada biji ajaib di dalamnya yang membuat Anda tidak dapat menggunakan sihir dengan mengganggu mana Anda, dan itu umumnya digunakan pada penjahat yang dapat menggunakan sihir. Saya merasa sedikit sakit hati, karena orang-orang ini benar-benar berpikir mereka bisa membuat saya tidak berdaya dengan meletakkan mainan pada saya. Aku masih bisa menggunakan sihir bahkan tanpa menggunakan tenggorokanku. Cincin itu memiliki fungsi jamming mana, tapi penyihir elit manapun masih bisa menggunakan sihir dengan ini. Tentu saja, saya juga bisa. Mereka terlalu meremehkanku. Mereka mengikat tubuh saya dan membawa saya pergi ke suatu tempat. Sekarang, biarkan aku melihat siapa yang memerintahkan mereka untuk melakukan ini. Saya akan segera berurusan dengan mereka jika mereka membosankan. Setelah menutup mata saya, lalu membawa saya ke kereta. Saya tahu itu karena saya telah mengaktifkan Jedi. Mata Gyoku memiliki kekuatan untuk melihat sesuatu. Jangankan penutup mata, saya bahkan bisa melihat di luar pelatih. Menggunakan mata itu, saya pastikan untuk mengingat jalan pulang. Sepertinya pelatih sedang menuju ke arah Kekaisaran Gransbah. Saya pikir pelatih itu diperkuat dengan sihir, karena ia melaju dengan kecepatan yang tak terbayangkan untuk seorang pelatih. Saya tidak ingin pergi terlalu jauh karena itu akan merepotkan ketika saya kembali. Aku membiarkan mereka membawaku ke markas mereka di Kekaisaran Gransbah. Seperti yang saya pikirkan, itu hanya pilihan tentara untuk menculik saya. Mereka akan menyingkirkan saya karena saya pengganggu, menyiksa saya untuk mendapatkan informasi atau mencuci otak saya untuk berada di bawah kendali mereka. Saya pikir saya akan keluar dari pelatih dan kembali sekarang. Sebenarnya, karena aku tetap di sini, sebaiknya aku mengikuti lelucon itu lagi untuk mendapatkan beberapa informasi tentang kerajaan Gransbah. Pangkalan di Kekaisaran Gransbah dibuat kokoh dan raksasa untuk melindungi bangsa. Hampir 1000 tentara ditempatkan di sini.
Saya dibawa ke sebuah ruangan berdinding besi di ruang bawah tanah sebuah gedung. Alih-alih racun kelumpuhan dari sebelumnya, mereka menembakkan racun saraf di pembuluh darahku kali ini. Racunnya mungkin diubah agar kepalaku bisa bergerak. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mendapatkan informasi apapun dari saya. Racun baru ini sangat kuat sehingga membuatku merasa sedikit lamban, tapi itu seharusnya membuatmu tidak bisa menggerakkan apapun selain kepalamu. Tubuh saya akhirnya membutuhkan waktu 3 menit untuk menetralisir racun. Mereka memasang 2 cincin jamming mana lagi padaku. Kemudian, pakaian saya dilepas, dan saya diikat ke kursi dengan rantai yang kuat. Saya disuruh menunggu 10 menit dalam keadaan itu sampai seorang perwira dengan 4 bawahan muncul. Pahlawan. Penyembuhan Kearu. Saya Kalratel, seorang mayor tentara Kekaisaran Gransbah. Saya akan langsung ke intinya. Mengapa Anda pergi ke wilayah iblis? Apa yang kerajaan Dioral lakukan dengan Raja Iblis? Tanda tanya petik 2. Kal, dia bertanya tentang itu, ya. Kekaisaran Gransbah memiliki lebih banyak informasi tentang kerajaan Dioral daripada yang saya harapkan. Perasaan jijik pribadinya terlihat saat dia menyebut Raja Iblis. Pahlawan Gun, Bulet, mungkin telah menghasut Kekaisaran Gransbah dengan memberitahu mereka tentang hal ini. Baiklah, kalau begitu saya akan membuat gertakan tentang itu. Raja Iblis saat ini bersahabat dengan manusia, jadi saya memutuskan untuk membentuk aliansi dengan mereka. Jika manusia menyerang wilayah iblis, kerajaan Dioral akan mencegat mereka, dan jika kerajaan Dioral diserang, pasukan Raja Iblis akan datang untuk membantu. Melalui aliansi itu, perang antara manusia dan iblis akan berakhir. Kearuga. Sangat lucu melihat mayor tentara menjadi pucat. Pertimbangkan bahwa dia baru saja mendengar negara musuhnya membentuk aliansi dengan Raja Iblis, kurasa itu bisa dimengerti. Saya yakin dia tahu betapa menakutkannya iblis dan monster. Petik 2. Apakah itu benar? Tidak bisa dimaafkan. Manusia dan iblis seharusnya tidak bergabung. Kal. Ya, itu benar. Tapi aku tidak ingin kamu salah paham, kerajaan Dioral tidak menjual kemanusiaan. Kami membentuk aliansi ini sehingga tidak ada lagi iblis atau manusia yang akan membuat satu sama lain menumpahkan darah lagi. Tidak ada pihak yang memiliki sesuatu untuk dilakukan. Dapatkan dengan bertarung lagi. Sebagai perwakilan manusia, aku akan memutuskan rantai kebencian yang berdarah. Kearuga. Itu hanya kata-kata yang bagus. Kamu berbohong. Tidak ada alasan mengapa Raja Iblis akan membentuk aliansi denganmu. Kal. Ada alasannya. Kondisi Raja Iblis saat ini bagi kita untuk membentuk aliansi adalah memiliki 3 pahlawan kerajaan Dioral membantunya dalam mengalahkan Raja Iblis sebelumnya. Itu adalah janji kami sejak awal. Kearuga, itu adalah kebohongan yang bagus jika aku mengatakannya sendiri. Ada banyak kebenaran di dalamnya, dan aliansi kami sebenarnya bertujuan untuk melakukan itu, meskipun ditunda untuk sementara waktu. Bagaimanapun, jika dia percaya apa yang saya katakan tentang aliansi, Kekaisaran Gransbah mungkin ragu untuk memulai perang melawan kerajaan Dioral. Meskipun tidak sekuat sebelumnya, kerajaan Dioral masih merupakan negara yang kuat, dan jika pasukan Raja Iblis juga muncul sebagai bala bantuan, mereka harus mengerti bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Petik 2. Mayor, jika apa yang dia katakan itu benar, maka kita pasti akan kalah perang melawan mereka. Jadi, saya punya proposal. Jika pahlawan penyembuhan dan partainya memang utusan khusus, maka aliansi tidak akan terbentuk. Kecuali mereka kembali ke kerajaan Dioral. Mengingat situasinya, mereka mungkin belum menandatangani sesuatu yang resmi. Keberadaan mereka sangat penting untuk memajukan aliansi lebih jauh. Tentara. Tepat, Raven. Setelah kami mendapatkan informasi dari pahlawan penyembuhan, kami akan mengeksekusinya dan kemudian membantai rekan-rekannya di Camlaba. Jadi pertama-tama, kami akan meminta Anda memberitahu kami lokasi rekan-rekan Anda. Kal. Dia memukul wajahku dengan tongkat besi dengan seluruh kekuatannya. Lagi dan lagi. Sekarang, mengaku. Berteriaklah sepuasnya. Ini adalah ruangan khusus, jadi tidak peduli seberapa banyak kamu berteriak atau menangis, suaramu tidak akan pernah mencapai siapapun. Kal. Itu tidak terlalu menyakitkan karena perbedaan status kami, tetapi melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan kepadaku dan mengatakan dia akan melibatkan wanitaku. Tidak bisa dimaafkan.
Poin balas dendamnya naik banyak sekarang. Bagaimana itu? Apakah kamu ingin memberitahu kami di mana rekan-rekanmu berada? Aku tidak perlu menyakitimu jika kamu mengatakannya sekarang. Kal. Petik 2 titik titik titik. Apa itu seharusnya penyiksaan? Kearuga. Aku akan membuat mulut bodohmu itu berhenti bekerja. Kal, sikapku pasti sangat membuatnya kesal. Dia menarik tangan kananku dengan seluruh kekuatannya, membentangkannya di atas meja dan mengeluarkan pisau, membidik pangkal kelingkingku. Pisau itu mengenainya, tetapi bilahnya malah patah. Itu karena aku mengeraskan jariku untuk saat itu. Dengan statusku saat ini, aku bisa menangkap pedang sebanyak yang aku mau dengan kulitku. Mayor Kal memegang pergelangan tangannya yang lain. Sepertinya sudah sangat terluka. Bastard, beraninya kamu. Bawakan aku obat-obatan. Aku tidak peduli jika dia berubah menjadi lumpuh. Bawakan aku obat-obatan yang kuat. Kal. Bawahannya membawakannya sebotol cairan ungu. Dan kemudian, mereka bertiga menahan tubuhku untuk membasuhnya dengan paksa ke mulutku. Yang ini juga tidak bekerja pada saya. Percuma saja. Namun, itu juga sangat tidak menyenangkan. Situasi ini mengingatkan saya pada hal-hal buruk. Tentang trauma masa laluku, tentang neraka di mana aku dieksploitasi sebagai anjing yang menyedihkan. Poin balas dendam Mayor Kal telah melebihi nilai yang dibutuhkan. Masa depan orang-orang ini telah diputuskan. Aku akan membuat mereka menderita, harga diri mereka diinjak-injak, dan membuat mereka mati mengenaskan setelah aku selesai dengan mereka. Bagaimana? Itu obat terbaik yang kami punya. Sekarang, di mana rekanmu? Kal, suara Mayor Kal berhenti di situ. Rantai yang mengikatku melingkari leher bawahan seperti ular dan mengencang. Tenggorokan mereka hancur, wajah mereka menjadi pucat dan mereka semua pingsan segera setelah itu. Jaming mana yang berdering pada saya mulai pecah satu persatu. Saat aku berdiri dari kursi, Mayor Kal jatuh tersungkur dan mundur. Aku segera mencungkil tenggorokannya dengan tanganku saat dia mencoba berteriak, jadi hanya suara siulan yang keluar. Tunggu, aku cukup yakin dia bilang ruangan ini kedap suara. Saya akhirnya melakukan sesuatu yang sia-sia, tapi terserah. Aku bosan sekarang. Kamu buruk dalam penyiksaan dan interogasi, jadi aku harus mengajarimu cara melakukannya dengan benar karena aku sangat baik. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Kearuga, aku pasti tidak akan membiarkan dia mati dengan mudah. Aku bisa mendapatkan informasi darinya segera dengan recovery heal, tapi aku sengaja memilih metode primitif. Ini adalah balas dendam permainan. Saya akan memikirkan ide-ide kreatif untuk mendapatkan informasi tentang kekaisaran Gransbah darinya. Setelah itu, saya akan mengosongkan otaknya dan mulai menyiapkan bom untuk menghancurkan kekaisaran Gransbah dari dalam. Ini adalah cara terbaik untuk melecehkan seorang prajurit yang setia seperti dia. Jeritan babi keluar dari tenggorokannya yang hancur saat aku mengirim kelingkingnya terbang seperti yang dia coba lakukan padaku. Itu mengingatkan saya, Anda berkata, sekarang, mengaku. Berteriak sepuasnya. Ini adalah ruangan khusus, jadi tidak peduli seberapa banyak Anda berteriak atau menangis, suara Anda tidak akan pernah mencapai siapapun. Berkat itu, saya bisa meluangkan waktu untuk menikmati diri sendiri. Kearuga, seperti yang diharapkan dari seorang prajurit, dia masih memelototiku dengan kurang ajar. Aku bertanya-tanya berapa lama dia akan bisa terus seperti itu sementara aku mengajarinya apa itu siksaan dan interogasi yang sebenarnya. Bab 10. Tidak ada yang akan datang tidak peduli seberapa keras Anda berteriak, karena ruangan kedap suara ini sempurna. Kata-kata yang diucapkan oleh sang mayor sepertinya benar. Aku sengaja menyembuhkan tenggorokannya agar aku bisa terus mendengar jeritannya. Terlepas dari kenyataan bahwa pria ini berteriak berulang kali, tidak ada yang datang. Aku membunuh bawahannya juga karena mereka akan menghalangi. Mayor Kal, ini yang Anda sebut penyiksaan dan interogasi. Mengerti sekarang? Kearuga. Aku menendang Kal, yang tidak bisa menahan air matanya, dari tanah. Sepertinya dia tidak ingin melawan lagi, dan dia telah memohon untuk hidupnya sejak beberapa waktu yang lalu. Hanya 2 jam bermain dengannya membuatnya menjadi seperti ini. Meskipun metode fisik untuk mengumpulkan informasi ini membutuhkan waktu, mereka cukup menyenangkan. Sekarang setelah kamu mengalaminya, aku yakin kamu bisa menggunakannya lain kali. Yah,
itu jika kamu punya waktu berikutnya. Kearuga aku menjambak rambut Kal dan menahannya. Lalu, aku menatapnya dan memusatkan manaku. Saya tidak akan menggunakan recovery heal. Karena dia sudah memberitahu saya informasi yang saya butuhkan dalam interogasi. Sebagai gantinya, saya akan menggunakan orang ini sebagai boneka, karena mendapatkan informasi saja sudah membosankan. Itu sebabnya saya menggunakan sihir. Dengan obat-obatan dan sihir cuci otak, saya akan membuatnya berpikir bahwa apapun yang saya katakan adalah kebenaran. Dengar, Mayor Kal. Pahlawan penyembuhan. Akhirnya melarikan diri di tengah interogasi karena kamu ceroboh sejenak. Namun, itu setelah kamu mendapatkan informasi yang diperlukan. Informasi itu adalah kearuga informasi dapat bekerja sebagai obat dan dapat bekerja sebagai racun juga. Dalam hal ini, informasi yang aku akan membuatnya percaya adalah racun yang luar biasa kuat. Mencuci otak seseorang terlalu banyak akan membuat mereka tidak memiliki emosi, yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang-orang di sekitar mereka. Namun, jika itu hanya sebatas membuat mereka percaya kebohongan, tidak ada yang akan melihat sesuatu yang aneh. Ketika pria ini bangun berikutnya, dia mungkin akan penuh kegembiraan dan melaporkan informasi penting yang didapatnya. Tidak apa-apa seperti itu. Aku sudah selesai sekarang, jadi aku harus kembali. Semua orang akan khawatir jika aku terlambat. Sebenarnya, tidak, ada seseorang yang harus saya tangani terlebih dahulu. Selain itu, ada hal lain yang ingin saya lakukan juga. Saya akhirnya kembali ke Camlaba larut malam. Beberapa hal yang mengganggu terjadi saat saya melarikan diri, jadi saya kembali lebih lambat dari yang saya kira. Kita harus berangkat lebih awal besok, atau pasukan besar akan turun ke Camlaba. Aku menuju informan di kota ini. Menjual informasi tentang saya baik-baik saja karena itulah yang dilakukan informan. Saya tahu itu dan masih bergaul dengan mereka. Jika saya tidak suka informasi tentang saya dijual, saya tidak akan menggunakan informan. Namun, tidak baik menjebak pelanggan dan menjualnya. Menjual apapun selain informasi adalah pelanggaran kontrak. Itu sebabnya saya harus memberinya penilaian. Selain itu, saya ingat dia mengatakan sesuatu yang lucu ketika saya ditangkap oleh tentara. Healing. Dari recovery heal. Sangat kuat, tetapi tidak ada gunanya dalam situasi di mana Anda tidak dapat menggunakan suara Anda. Hahaha, saya tidak berpikir saya bisa menangkap seorang pahlawan dengan mudah. Saya kira Anda benar-benar hanya anak nakal yang kuat. Itu membuatku kesal. Aku tipe yang menyimpan dendam. Aku akan menunjukkan padanya apa yang bisa dilakukan, anak nakal yang kuat. Aturan saya adalah untuk melakukan kembali apapun yang dilakukan kepada saya. Saya memasuki toko dengan wajah tersembunyi. Meskipun pria di resepsi mencoba memanggil saya, dia tertidur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Itu karena aku melemparkan jarum yang diolesi obat tidur padanya. Aku menuju informan di belakang. Kupikir aku sudah menyuruhnya untuk tidak membiarkan pelanggan lewat. Maaf, tapi toko tutup untuk hari ini. Silakan datang lagi besok. Informan. Pria yang merapikan kamar mengatakan itu terus terang tanpa melihat ke arahku. Saya bukan pelanggan. Saya datang ke sini untuk mengembalikan hutang saya kepada Anda. Kearuga. Informan itu dengan takut-takut berbalik dan langsung melemparkan pisau ke arahku. Saat saya memukul pisau itu, dia melemparkan jarum ke arah saya sementara perhatian saya tertuju pada pisau itu. Ini mirip dengan jarum yang saya gunakan untuk melawan resepsionis sebelumnya. Saya sudah terbiasa menggunakan ini, itulah sebabnya saya selalu waspada. Informan sering dibenci oleh orang-orang, dan beberapa orang gaduh datang hanya untuk mendapatkan informasi dari mereka. Jadi, mereka tidak bisa terus berjalan tanpa kekuatan pertahanan diri. Itu dalam harapan saya bahwa pria ini bisa bertarung. Saat aku menutup jarak di antara kami, dia menekan tombol. Lantai tiba-tiba terbuka dan berubah menjadi jebakan, tapi aku tidak sebodoh itu untuk jatuh pada hal seperti ini. Aku melompat ke depan sebelum pintu itu terbuka sepenuhnya, meraih kepalanya dengan satu tangan dan membenturkannya ke dinding. Darah menetes di bagian belakang kepala informan. Hei, informan. Adalah pelanggaran kontrak bagi seorang informan untuk menjual apapun selain informasi.
Saya bermain sesuai aturan Anda, jadi Anda tidak bisa melakukan itu begitu saja. Kearuga. Recovery Heal. Sudah cukup untuk mengeluarkan informasi dari orang-orang. Namun, karena saya melihatnya sebagai mitra bisnis yang setara, saya mengikuti aturannya dan membayar uangnya. Meskipun begitu, pria ini menginjak-injak ketulusanku. Hai, maaf. Saya sedang merenungkannya. Maafkan saya, mata saya hilang karena uang. Informan. Sambil meminta maaf, informan mencoba menendang perut saya dengan pisau butnya. Sungguh pria yang keras kepala. Namun, mudah untuk memprediksi tindakan orang busuk seperti dia. Aku menghindari tendangannya, melepaskan pisau butnya dan menusuk pahanya dengan itu. Dia. Informan. Dia berteriak. Pisau itu tampaknya memiliki racun kelumpuhan di atasnya, saat tubuhnya mulai kejang-kejang. Daripada seorang informan, orang ini lebih seperti seorang pembunuh. Apakah ini yang akan dilakukan seseorang yang meminta pengampunan? Kearuga. Itu hanya dorongan tiba-tiba. Aku akan memberimu informasi apapun, aku masih memiliki informasi khusus yang tidak kamu ketahui. Informan. Mulai berbicara. Kearuga. Informan itu meludahkan hal-hal yang diketahuinya satu persatu. Di antara mereka, pasti ada informasi yang saya inginkan. Yang paling membantu adalah fakta bahwa Kekaisaran Gransbach akan memulai perang dalam waktu 2 bulan. Selain itu, Kekaisaran Gransbach menerima dukungan dari 2 negara lain. Selain itu, dia memberitahu saya alasan mereka untuk memulai perang. Kejahatan yang disebabkan Raja Dioral. Dan fakta bahwa kerajaan Dioral bergandengan tangan dengan Raja Iblis, menjadi bawahan Raja Iblis. Jadi bukannya mereka tahu kita bersama Raja Iblis, tapi itu hanya tuduhan yang dibuat dari bukti tidak langsung. Jika mereka membuat negara lain bergabung dengan mereka dengan menggunakan dalih ini, saya bisa melakukan serangan balik. Saya memang mendengar informasi ini dari Karl, tetapi kredibilitasnya meningkat jika lebih banyak orang mengatakan hal yang sama. Aku sudah memberitahumu, semua yang ingin kamu ketahui. Informan. Kamu belum memberitahuku apapun tentang pahlawan pistol yang aku datangi. Kearuga. Saya tidak tahu sesuatu yang baru tentang dia. Namun, saya mendengar bahwa dia membesarkan tentara baru di pasukan intelijen rahasia Kekaisaran Gransbach. Beberapa dari mereka adalah pelacur muda, laki-laki yang dia beli di pasar gelap. Informan. Prajurit baru di pasukan intelijen rahasia, ya. Aku ingin tahu apakah dia membuat anak laki-laki menjadi kekasihnya dan alatnya dengan cuci otaknya. Kedengarannya seperti sesuatu yang akan dia lakukan. Aku baik. Biasanya, kamu akan diberikan rasa sakit neraka yang abadi, tapi aku tidak akan melakukan itu. Kearuga. Maukah kamu memaafkanku? Informan. Ya, aku akan membunuhmu tanpa siksaan apapun. Untung kau memiliki informasi yang kuinginkan. Deterioration Heal. Kearuga, saya mengurangi hukumannya karena dia memiliki informasi yang saya inginkan. Karena Deterioration Healku, arteri esensialnya tersumbat. Hanya dengan itu, aliran darahnya berhenti, membuatnya pucat dan mati. Sebelum dia meninggal, saya membaca ingatannya untuk mengambil lebih banyak informasi darinya, karena saya yakin dia memiliki lebih banyak. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari seorang informan. Dia menyembunyikan informasi yang paling berharga. Kearuga. Sangat mengagumkan bahwa dia masih memiliki lebih banyak informasi yang tersisa untuk membuat bisnis bahkan dalam situasi itu. Kalau saja dia tidak menjualku, kita mungkin bisa menjadi mitra yang baik. Kalau begitu, aku akan kembali ke penginapan setelah aku mengurus satu hal lagi. Setiap informasi tentang kota ada dalam ingatan informan. Dalam ingatan itu, saya menemukan informasi tentang bengkel yang dapat digunakan untuk pandai besi. Bahkan aku membutuhkan peralatan yang tepat untuk memproses Gutstir yang dihasilkan Guren. Berurusan dengan logam kuat itu sulit, apalagi logam ajaib. Penjaga toko membuat wajah tidak senang ketika saya datang larut malam, tetapi dia tersenyum ketika saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan membayar 3 kali lipat dari harga normal, dan berkata saya bisa menggunakannya sampai pagi. Saya memanfaatkan kata-kata itu. Aku membuat senjata ini untuk Setsuna. Aku harus membuatnya sebaik mungkin. Kearuga. Setsuna adalah peliharaanku yang patuh.
Dia benar-benar imut yang melakukan yang terbaik untukku. Saya ingin membuat sesuatu yang dia terima dengan senang hati. Jadi, saya akan melakukan yang terbaik untuk berurusan dengan logam dewa ini. Matahari telah terbit saat aku selesai membuat senjata. Butuh waktu lebih lama dari yang saya kira. Seperti yang diharapkan dari logam yang digunakan untuk Divine Arms, memprosesnya sangat sulit. Tidak mungkin untuk memproses jika Anda tidak memiliki mana sebanyak yang saya miliki. Menjadi dewa metal bukan hanya untuk pertunjukan. Namun, saya dapat dengan bangga mengatakan bahwa saya membuat sesuatu yang sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Setsuna menyapaku saat aku kembali ke penginapan. Selamat datang kembali. Kaaruga-sama. Setsuna. Apakah kamu bangun pagi-pagi untuk menungguku? Kaaruga. Nen. Adalah tugas Setsuna untuk menyambut Kaaruga-sama. Setsuna, dia benar-benar manis. Terima kasih. Ini hadiah dariku. Kaaruga, aku memberinya cakar baja yang terpancar biru. Setsuna menggunakan cakar es untuk bertarung, jadi aku membuat senjata yang tidak perlu membuatnya mengubah gaya bertarungnya. Apakah ini, Setsuna? Setsuna. Ya. Aku membuat senjata ini untukmu, Setsuna. Kaaruga, tentu saja. Saya tidak bisa membuat mereka sehebat Divine Arms, tetapi mereka terlihat lebih unggul dari semua senjata lainnya. Mereka ringan, kokoh, tajam, dan konduktif mana. Saya membuat mereka fokus pada utilitas daripada memberi mereka trik yang tidak perlu. Setsuna senang. Dia akan menghargai ini. Setsuna dengan berharga membelai cakar baja yang dia dapatkan dariku dan segera melengkapinya. Mereka cocok untuknya. Aku yakin dia akan bekerja lebih keras mulai sekarang. Kaaruga-sama, Setsuna ingin membalas budimu sekarang. Biarkan dia melayanimu. Setsuna. Ya, kumohon. Aku sudah lelah melihat darah, jadi biarkan aku memberikan kegembiraanku padamu. Kaaruga. Nen. Setsuna akan menerima semuanya. Setsuna melepas cakarnya, membuang pakaiannya dan memperlihatkan tubuhnya yang indah. Tidak hanya kekuatannya, tubuh Setsuna juga tumbuh. Tanpa repot-repot melepas pakaianku, aku mendorongnya ke bawah dan bercinta dengannya. Bab 11